Baik, selamat malam semuanya ya. Selamat datang di sharing edisi perdana ya tahun 2024 atau tahun ini. Jadi ini luar biasa sekali. Ini di tengah-tengah jeda kompetisi, ini teman-teman masih pada semangat untuk belajar ya. Namun untuk kali ini kita nggak akan belajar materi kebumian lagi untuk saat ini ya, karena kita akan lebih sharing ke materi yang lebih sebenarnya lebih lebih visioner ya, lebih jauh ke depan. Karena kalau OSN ini kan ya mungkin cuma 1-2 tahun ke depan. Tapi kalau teman-teman sekolah lebih tinggi lagi, kuliah, nanti kerja itu akan jauh lebih panjang perjalanannya, lebih dari 5 tahun ke depan. Jadi kebetulan hari ini sesi kita akan belajar dengan langsung dengan Kak Richard ya. Jadi Kak Richard ini beliau seorang ini ya seorang meteorologis dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Beliau saat ini menjabat sebagai apa Kak Richard kalau boleh tahu di BMKG? Saya sekarang sebagai pengamat meteorologi geofisika ahli muda di Pusat Ya. Meteorologi Penerbangan BMKG. Baik, nah, itu ya. Jadi nanti teman-teman selama kurang lebih 1,5 jam ke depan ya, teman-teman kita akan sharing bebas ya, sharing bebas dengan Kak Richard mengenai apa itu STMKG, kemudian bagaimana prosedur teman-teman bisa mendaftar ya. Mungkin secara sekilas saja, enggak apa mau detail mau enggak, monggo nanti saya serahkan ke Kak Richard ya, karena yang jelas untuk detailnya nanti teman-teman harus buka langsung di sumbernya ya, karena di situ ada petunjuk untuk daftarnya bagaimana. Terus nanti teman-teman kita akan ada tanya jawab bebas, teman-teman mau tanya apa saja bebas. Nanti monggo teman-teman bisa kirimkan dulu pertanyaannya ya di kolom Q&A. Jadi ditanya jawab nanti akan saya ini ya saya moderasi supaya nanti teman-teman apa namanya kita nggak kehabisan waktu ya. Jadi nanti mungkin kalau ada banyak pertanyaan kita akan urutkan dulu pertanyaannya biar tidak lompat ke sana kemari. Kemudian kalau misalnya nanti nggak kejawab semuanya, nanti tentunya yang paling umum nanti yang akan kita prioritaskan untuk menjawab ya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya dikit ya mungkin kita bisa kasih kesempatan teman-teman tanya langsung kepada pemateri ya. Baik, tidak usah berlama-lama ya, kita mulai terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini kita buka ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih teman-teman, kita cukupkan berdoanya. Nah, sebelum kita mulai, ini saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Tadi perkenalan sekilas, ini saya perkenalan lebih lanjut ya dengan pemateri kita. Kita kedatangan, sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Richard ya yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah sibukan yang luar biasa karena di Jakarta ini never ending working ya. Jadi 24 jam, hampir 24 jam kerja terus karena banyak sekali pekerjaan yang dihandle oleh beliau. Beliau meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Richard ya. Jadi nanti teman-teman monggo silakan bertanya sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Silakan diulik karena ini nanti sangat jarang kita bisa meminta waktu beliau untuk sharing seperti malam hari ini. Nah, jadi mumpung ada beliau, silakan ditanyakan apapun yang ada di benak teman-teman, silakan ditanyakan ya. Kalaupun nanti teman-teman misalnya tentang STMKG teman-teman sudah kehabisan topik ya mungkin monggo kalau mungkin pengen tanya eh, di luar topik ya misalnya teman-teman pengen tanya nih karena Kak Richard ini seorang atlet juga ya jadi dulu saya dengan beliau satu sekolah dulu ya ceritanya satu kelas satu angkatan beliau ini sibuk dari zaman SMA ya ikut lomba power seni ke sana kemari dan ini juga apa di tengah-tengah kerja juga aktif sekali apa namanya berolahraga dan juga ikut kompetisi ya. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen tanya, oh Kak, gimana sih menyeimbangkan waktu dan lain-lain, monggo nanti boleh ditanyakan. Baik, sekian dulu dari pembukaannya ya. Nah, saya langsung berikan waktu dan kesempatan kepada Kak Richard. Monggo saya persilakan Kak Richard. Baik, terima kasih Mas Faisal Amin untuk waktu dan kesempatannya. Jadi, saya desain screen dulu. Apakah share saya sudah terlihat, teman-teman?
Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, baik. Ini kelihatan ya gini, ada geser. Mungkin boleh di-share ini aja, screen-nya aja Kak Richard, biar apa namanya Oke, siap. biar nggak capture keseluruhan. Oke. Screen ya. Tuh, kok masih sama? Ini ngilangin dia. Oke, Bapak. Oke, baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Mas Faisal Amin. Jadi, saya sangat senang untuk bisa diberikan waktu dan kesempatan sharing kepada adik-adik semua terkait dengan apa yang ada di dalam STMKG. Nah, untuk perkenalan terlebih dahulu, tadi sudah disebutkan oleh Mas Amin. Jadi saya kebetulan sama Mas Amin itu satu angkatan di SMA dulu. Jadi kami sekolah di SMA 2 Kediri. Nah, kemudian setelah lulus SMA, saya melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, yaitu zaman dulu itu namanya AMG, Akademi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, kalau sekarang namanya sudah berubah menjadi STMKG. Cukup berbeda. Kalau zaman saya dulu masih D3, kalau AMG itu. Nah, kalau sekarang udah diploma 4 atau setara dengan S1. Jadi ketika lulus, teman-teman nanti akan langsung mendapatkan gelar sarjana. Itu kemudian yang setelah itu, setelah selesai di STMKG, di AMG, terus di STMKG, terus lanjut di Universitas Indonesia. Saya melanjutkan sekolah pada tahun 2017 dan lulus 2019. Nah, kalau untuk latar belakang saya pribadi, itu seperti yang disebutkan Mas Faisal tadi juga, saya aktif selain dalam bidang sains terkait dengan bidang olahraga. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang akan dilakukan teman-teman nanti ketika masuk di STMKG. Jadi ada sebuah komunitas perguruan tinggi kedinasan. Nah, perguruan tinggi kedinasan itu dia terdiri dari banyak sekali kampus. Seperti contoh STMKG, STIS, STAN, Politeknik Penerbangan, Politeknik Pelayaran, dan lain sebagainya. Nah, itu setiap tahun membuat sebuah acara. Acaranya salah satunya adalah Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan. Jadi kemarin Alhamdulillah 2 kali mendapatkan juara ketika tingkat 3 dan juga tingkat 4. Nah, kemudian selain itu ada beberapa kegiatan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nanti silakan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Nah, kemudian terkait dengan pekerjaan. Nah, kalau zaman dulu, zaman saya di STM, di AMG, itu setelah lulus diploma 1, jadi kita zaman dulu itu masih ada diploma 1, lulus langsung diangkat pegawai. Nah, ketika saya diangkat pegawai, saya ditempatkan di Stasiun Meteorologi Perak 1 Surabaya. Ini selama 1 tahun kita menjadi observer atau pengamat cuaca. Tapi sekarang sistem itu sudah nggak ada. Sistem sekarang adalah langsung diploma 4. Nah, kalau zaman saya dulu masih ada diploma 1 dulu, terus diangkat jadi pegawai, terus kemudian kembali lagi untuk sekolah diploma 4. Nah, kalau sekarang, jadi saya butuh waktu 5 tahun untuk lulus. Jadi seolah-olah saya lulusnya itu telat setahun. Padahal saya karena ada kerja setahun dulu, mengabdi setahun dulu itu tadi, jadi lulusnya menjadi 5 tahun. Tapi sekarang tidak ada sistem seperti itu, jadi langsung 4 tahun setelah SMA kalian langsung lulus menjadi sarjana. Itu perbedaannya. Nah, kemudian setelah itu saya dipindah tugaskan ke Tuban pada tahun 2017 di Stasiun Meteorologi Tuban. Lalu setelah lulus diploma 4, saya dipindah tugaskan lagi ke Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG. Jadi itu di BMKG Pusat Jakarta. Kantor pusatnya ada di Kemayoran. Nah, itu untuk sekilas terkait dengan profil saya. Jadi ini nah, saat ini saya bekerja sebagai seorang meteorologis atau kalau bisa dikatakan orang yang bekerja dan juga mempelajari terkait dengan cuaca. Nah, ini juga sangat relate ternyata dengan teman-teman yang belajar terkait dengan kebumian. Nah, perlu diketahui juga bahwa
kebumian, ketika teman-teman nanti sudah punya basic kebumian dan kalian masuk ke kampus STMKG, itu sudah satu step lebih duluan gitu istilahnya. Untuk pelajaran yang dipelajari itu udah satu step lebih tahu dibandingkan teman-teman yang umum. Seperti contoh saya pribadi, ketika masuk STMKG saya nggak tahu apa itu ilmu-ilmu kebumian, apa itu meteorologi, cuaca, dan lain sebagainya, karena saya dari umum. Nah, saya basicnya pas tahun 2011, kemudian bersama Mas Faisal juga. Jadi Mas Faisal Amin ini ketuanya dulu, ketua di tim Olimpiade lah di SMA kami. Nah, basic saya bukan kebumian, basic saya dulu adalah fisika. Jadi ketika masuk di STMKG, belajarnya menjadi belajar kebumian ternyata. Dan saya baru sadar, kebumian atau di pelajaran tentang ilmu bumi itu sangat menyenangkan dan juga bisa diimplementasikan lah kalau di kita gitu. Nah, ini beberapa profil. Jadi saya diberikan karena saya aktif di media sosial ya. Media sosial aktif terkait dengan sharing-sharing cuaca, sharing-sharing pengetahuan ilmu meteorologi. Jadi ketika salah satu waktu itu guru yang biasa mengajar di dalam Olimpiade Kebumian itu tidak bisa dihubungin. Nah, jadi dosen yang biasa ngajar mas saya, biasa ngajar tidak bisa dihubungin. Jadi salah seorang guru yang kebetulan saya berteman di media sosial itu menawarin saya, Mas Richard kira-kira bisa nggak sharing meteorologi kepada adik-adik kebumian gitu. Nah, pada tahun ini 2017 itu saya bahkan belum pernah tahu soal meteorologi yang di Olimpiade itu seperti apa gitu. Nah, ternyata setelah dipelajari, yaitu tadi benar-benar sama persis dengan apa yang saya pelajari di kampus selama 4 tahun. Jadi teman-teman, kalau memang sudah punya basic kebumian, ketika masuk nanti ke STMKG, itu sudah satu step lah lebih duluan dibandingkan anak-anak yang umum. Jadi beberapa tahun lalu dipanggil, Alhamdulillah. Nah, kemudian, nah ini sharing lagi, di kampus kami, di STMKG, itu ada olimpiade seperti OSN ini, tapi dia berkaitan dengan atmosfer. Nah, itu dibuat zaman sekitar tahun 2018, itu dibuka untuk SMA. Jadi ada di internal, internal itu lomba antar kelas, ya kayak seperti saya ini, lomba antar kelas. Ada juga yang eksternal, tahun 2018. Itu ada beberapa SMA yang sampai lolos final diundang ke STMKG untuk finalnya. Nah, tapi seiring berjalanan waktu, mungkin terbatasan anggaran dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada lagi yang eksternal untuk anak-anak SMA. Nah, tapi ketika teman-teman nanti masuk STMKG, ada salah satu lomba juga loh, gitu. Jadi yang istilahnya ambis terhadap sebuah prestasi itu sangat bisa kalau di kampus kami itu, di STMKG. Apalagi STMKG itu kalau bisa dikatakan, dia benar-benar kampus yang berbau sains banget. Fisika, matematika, kemudian kimia, bahasa Inggris itu benar-benar dipelajari dengan sangat detail dan juga bisa untuk teman-teman kalau yang suka-suka sains itu cocok banget masuk ke sini. Nah, meskipun kami menggunakan seragam-seragam semi militer seperti ini, tapi kami tidak lepas dari keilmuannya. Nah, itu yang saya suka di STMKG. Jadi, kita meskipun dididik dengan sistem semi militer, dengan kedisiplinan yang kuat, jam 6 masuk, jam 6 kurang kita sudah datang. Nah, kayak ini tadi, makanya terbawa sampai sekarang sistem itu. Kayak contoh, ini tadi jam 19.30 mulai, itu saya udah persiapan 19 lebih 20 itu udah buka laptop dua-duanya, udah siap, terus standby, kira-kira gimana. Nah, itu adalah salah satu dampak ketika perkuliahan selama 4 tahun benar-benar ditimpa terkait dengan kedisiplinan. Nah, itu. Ini beberapa buku. Jadi karena saya memang sangat mencintai ilmu kebumian, terutama meteorologi, ketika saya masih kuliah, saya membuat resume atau pelajaran-pelajaran terkait dengan buku yang berbau cuaca, yaitu mengenal cuaca. Nah, ini diterbitkan oleh PT Bina Ilmu. Kemudian, untuk yang Diary of Weather Observer, ini saya buat ketika saya tingkat 4 dan saya bercita-cita ingin membuat peninggalan gitu kepada adik-adik penerus saya di STMKG. Jadi bagaimana ketika kita nanti lulus? Karena apa? Karena yang untuk jurusan meteo ya, kebetulan saya jurusan meteo. Jadi jurusan meteorologi, nanti ketika kalian lulus, itu pertama sebelum kalian menjadi analis ataupun forecaster, kalian pasti akan menjadi seorang observer terlebih dahulu. Karena untuk mempelajari bagaimana karakteristik cuaca yang ada,
kita harus tahu cuaca itu seperti apa karakteristiknya untuk sebelum kita memprediksikan. Nah, itu makanya saya buat Diary of Weather Observer. Kemudian kalau untuk yang penggawa iklim cuaca dan psikotropis, ini saya buat ketika sudah bekerja di BMKG. Jadi, karena memang pekerjaan itu sangat berkaitan dengan apa yang dipelajari di kampus. Gitu. Nah, itu juga salah satu plusnya. Kan banyak yang kuliah apa, kerjanya apa yang tidak relate sehingga belajar dari awal. Nah, kalau di STMKG, kalian kuliah belajar apa, kerja ya sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Karena kita memang cetak untuk bekerja dan juga membangun instansi BMKG. Nah, ini juga beberapa tulisan yang sempat saya tulis ketika masih menjadi taruna. Nah, jadi kami disebutnya itu taruna, taruna STMKG bukan mahasiswa. Yaitu sebenarnya hanya sebutan aja sih, jadi tidak terlalu signifikan intinya ketika menjadi pendidikan di STMKG. Ini beberapa artikel yang diterbitkan di koran terkait dengan ilmu meteorologi. Nanti kalau mau ada yang diskusi dipersilakan. Nah, kalau saya pelajari ketika kita publis artikel terkait dengan kebumian sebagai mahasiswa, itu yang diterima itu biasanya yang sedang booming aja. Oke, ini pengalaman yang lain terkait dengan menjadi narasumber. Jadi memang benar seperti yang tadi Mas Faisal sebutkan, setelah saya kebetulan cukup padat, kayak besok aja itu saya jam 3 pagi itu sudah harus berangkat ke Sumbawa. Jadi ini saya alhamdulillah ada kesempatan untuk sharing ke adik-adik. Jadi saya berharap kita sharingnya silakan tanya apapun gitu. Jadi sharing kita bermanfaat, silakan bertanya apa yang ingin kalian tanyakan, apa yang ingin kalian gali terkait STMKG, terkait BMKG atau terkait apapun, saya persilakan. Gitu. Silakan saja. Oke, ini kemudian, nah ini juga sharing juga. Jadi kalau kita sebagai karena kita di STMKG belajarnya tentang keilmuan kebumian, science, jadi kita benar-benar merasa bekerjanya itu hal yang menyenangkan gitu kalau bagi saya ya. Jadi seolah-olah kita membuat riset, membuat kajian, hampir mirip seperti peneliti gitu. Jadi benar-benar kita dituntut, bukan kita diharapkan untuk membuat inovasi-inovasi terkait dengan keilmuan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ini beberapa kali mendapatkan undangan untuk presentasi di luar negeri juga dapat ketika kita bekerja di BMKG. Jadi BMKG itu punya sebuah organisasi dunia, namanya WMO, World Meteorological Organization. Nah, itu sering sekali mengadakan konferensi-konferensi di luar negeri, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Jadi kita berkesempatan untuk mengembangkan karir kita, mengembangkan diri kita untuk bisa berkontribusi dalam keilmuan, terutama kebumian di bagian meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Oke, ini sekilas lagi terkait dengan artikel ilmiah. Nah, ini teman-teman kalau pengen keep in touch dengan saya, kebetulan saya juga sedikit aktif di media sosial. Kalau untuk yang kanan, ini akun pribadi saya di Armahendra P. Kalau untuk yang kiri, ini akun pribadi, akun istilahnya yang akun kedua. Biasanya saya isi dengan sharing-sharing pengetahuan terkait dengan cuaca. Untuk yang sebelah kiri, belajar cuaca RM. Silakan kalau memang pengen keep in touch atau bertanya-tanya, dipersilakan secara langsung baik DM ataupun email. Silakan. Oke, itu perkenalan tentang saya. Sekarang yang lihat jam masih jam 20. Nanti kita sekitar 20-an menit lah. Nah, terkait dengan BMKG. Jadi sebelum kalian termasuk STMKG, karena kalian akan sudah tahu nih output dari sekolah di situ adalah bekerja di BMKG. Nah, ketika kita mau ke STMKG, kita pelajari dulu BMKG. Apa sih sebenarnya BMKG? Jadi BMKG itu adalah lembaga yang mana dia bertugas untuk di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nantinya itu. Jadi lembaga yang resmi yang memberikan informasi layanan tersebut. Nah, layanannya apa saja? Ada layanan meteorologi, seperti contoh membuat perakiraan cuaca di sepanjang rute darat, membuat perakiraan cuaca di sepanjang rute penerbangan, membuat perakiraan cuaca di sepanjang rute laut. Itu kalau yang meteorologi. Saya bisa cerita banyak terkait meteorologi. Nah, kalau untuk yang klimatologi, itu biasanya berkaitan dengan iklim dan juga pertanian. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada petani untuk bisa memutuskan masa tanam, jenis tanaman, dan lain sebagainya. Itu yang klimatologi.
Kemudian ada kualitas udara, itu juga menjadi satu dengan klimatologi. Kemudian yang ketiga adalah geofisika. Nah, kalau geofisika, dia biasa berkaitan dengan kebencanaan, gempa bumi, dan juga tsunami. Jadi lebih fokus pada geofisika yang terkait dengan gempa bumi dan tsunami. Nah, itu dulu. Sekitar beberapa tahun yang lalu ada 4 bagian untuk yang bekerja di BMKG, yaitu bagian meteorologi, itu cuaca, kemudian bagian klimatologi, itu iklim, kemudian bagian geofisika, itu terkait gempa bumi tsunami, itu kemudian ada satu jurusan lagi, yaitu jurusan yang terkait dengan instrumentasi MKG. Nah, itu untuk yang teknisi-teknisi gitu. Biasanya karena kita menggunakan peralatan-peralatan yang sangat canggih, peralatan yang banyak jenisnya, nah kita butuh orang-orang yang belajar terkait dengan teknisi MKG, meteorologi, klimatologi, geofisika. Nah, kalau teman-teman ingin belajar terkait dengan itu tadi, kelistrikan, kemudian peralatan, nah itu cocoknya masuk di instrumentasi. Nah, itu zaman dulu hanya ada 4 bagian untuk bekerja di BMKG. Nah, mulai saya lupa tahun ini atau tahun lalu, itu ada bagian pekerjaan baru di BMKG, yaitu modifikasi cuaca. Nah, kalau zaman dulu, modifikasi cuaca itu ada di bawah BPPT yang berubah menjadi BRIN. Nah, kalau sekarang, modifikasi cuaca sudah berada di bawah BMKG. Oke, itu terkait dengan BMKG. Kemudian, BMKG punya sekolah. Nah, sekolahnya namanya Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, semua orang yang masuk ke STMKG, dia akan lulus menjadi pegawai negeri di BMKG. Itu yang paling penting. Jadi tenaga ahli di STMKG memang sudah dikhususkan, dikaderkan untuk seluruh lulusannya, dia akan bekerja di BMKG. Tuh. Nah, ini STMKG kampus lama. Zaman dulu, ini pas saya kuliah di sana, yang ini. Nah, ini kampus lama, dia ada di Bintaro zaman dulu. Waktu sama saya kuliah ada di Bintaro, dekat dengan stan. Biasanya kalau saya lagi jogging, latihan lari gitu, itu saya lewat stan. Dia sekitar 2 kiloan lah dari stan. Itu di lama. Kemudian sekitar 1 bulan yang lalu, kalau nggak salah, pokoknya habis Lebaran lah, itu gedung STMKG pindah. Jadi sudah tidak di Bintaro lagi, tapi ada di Tangerang. Jadi ketika teman-teman nanti masuk ke STMKG, sudah tidak di Bintaro lagi, tapi ada di Tangerang. Jadi kampusnya sudah berpindah dari Bintaro ke Tangerang. Oke, itu lokasinya. Kemudian ini prodinya, seperti yang saya ceritakan tadi. Sampai sekarang pun masih ada 4, meskipun untuk pekerjaan ketika lulus nanti ada di modifikasi cuaca, tapi untuk program studi di STMKG masih sama, ada 4. Meteorologi, belajar cuaca, klimatologi, belajar terkait dengan iklim, geofisika, gempa bumi tsunami, lalu instrumentasi terkait dengan peralatan dari ketiga jurusan tersebut. Intinya seperti itu. Nanti kalau ada yang ditanyakan, persilakan. Nah, ini contoh-contoh ketika kita belajar meteorologi. Kita akan belajar terkait dengan satelit, terkait dengan prediksi cuaca, terkait dengan pengamatan cuaca, analisis cuaca, cuaca penerbangan, cuaca maritim, dan lain sebagainya. Oke, kalau klimatologi, dia lebih pada iklim. Jadi, seperti contoh agroklimat, klasifikasi iklim. Saya yakin teman-teman di sini semua udah tahu klasifikasi iklim. Oh, ada iklim Köppen, iklim matahari, iklim ini. Nah, itulah yang dipelajari. Jadi, teman-teman yang pelajari di kebumian, itu semua yang akan nanti dipelajari di kampus. Baik itu jurusan meteorologi, ataupun klimatologi, ataupun geofisika. Gitu. Jadi, teman-teman kalau yang memang punya basic kebumian, ketika masuk ke STMKG, udah satu step lebih duluan lah belajarnya istilahnya. Itu klimatologi. Jadi kalau geofisika itu kayak tektonik Indonesia, gempa bumi, peringatan dini tsunami, astronomi, tanda waktu, listrik bumi, gaya berat, dan lain sebagainya. Oke. Kalau ini instrumentasi itu berkaitan dengan peralatan-peralatan untuk mendukung kinerja dari MKG tadi. Jadi di meteorologi ada alat, kalian sudah pasti tahu juga ada termometer, barometer, dan lain sebagainya. Di klimatologi juga ada alat, di geofisika juga ada alat. Nah, instrumentasi ini adalah jurusan yang khusus membahas atau mempelajari tentang peralatan-peralatan tersebut. Gitu. Kalau bisa saya katakan, ini jurusan yang sangat penting perannya untuk di BMKG saat ini hingga ke masa depan. Ini cukup penting karena apa? Karena teknologi
semakin ke sini semakin berkembang, infrastruktur juga semakin berkembang. Jadi ini sangat dibutuhkan teman-teman untuk bisa melakukan inovasi-inovasi terkait layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Oke, ini pemrograman, sensor, elektronika, database, jaringan, dan juga sistem implementasi. Jadi untuk yang suka peralatan, yang suka materi-materi yang berkaitan dengan listrik, nah itu bisa instrumentasi. Suka bikin-bikin apa gitu kan, nah, itu instrumentasi sangat cocok. Oke, itu untuk jurusannya tadi, dia ada 4. Nah, sekarang terkait dengan kegiatannya. Perlu saya tadi sudah cerita bahwa di kami itu ada kegiatan semi militer secara pendidikannya semi militer. Nah, dia ada beberapa kegiatan. Nah, kalau kegiatan akademik atau perkuliahan itu jam setengah 8 sampai jam 4 atau sampai jam 5. Nah, ini tergantung dengan jadwal. Nah, tapi kegiatan lain itu ada selain kuliah. Nah, jadi kita benar-benar dilatih untuk bisa membagi waktu dengan baik. Karena tidak hanya kuliah sebagai istilahnya kalau bisa saya katakan sebagai ilmuwan, kita belajar sains, kita belajar fisika, kita belajar, tapi kita juga dilatih untuk bisa disiplin terkait dengan kegiatan-kegiatan lain atau biasa dikenal dengan kegiatan ketarunaan. Nah, intinya dia untuk disiplin menjadi ASN, pembentukan fisik, pembentukan mental, dan juga moral. Jadi kita bisa kuat lah istilahnya secara fisik, secara mental, secara moral, itu kayak menghargai senior. Nah, itu sangat ditanamkan di pendidikan kami. Jadi yang lebih senior itu dihargai, terus kemudian bagaimana hormat kepada dosen, bagaimana untuk membela diri juga ada kegiatan karate juga. Jadi untuk tingkat 1 itu wajib karate setiap Sabtu jam 5 setelah habis subuh gitu. Nah, itu wajib karate. Kita dilatih juga. Selain itu juga ada kegiatan finsik atau olahraga bersama setiap hari Jumat. Itu juga kita juga wajib mengikuti semuanya. Nah, seperti itu. Jadi ini bagus, outputnya itu bagus. Tubuh kita sehat, badan kita bagus gitu. Jadi benar-benar seimbang lah bisa dikatakan dari segi fisik, kesehatan dan juga mental itu bagus dan dari segi keilmuan menjadi scientist, menjadi programmer, menjadi apa namanya membuat alat. Nah, itu ada juga. Jadi seimbang kalau bisa saya katakan kalau teman-teman masuk STMKG. Nah, ini kegiatan-kegiatan ketarunaan yang biasanya diikutin oleh kita, yaitu ada marching band, ada pasus, pasukan khusus. Nah, kalau pasukan khusus ini, dia 10 orang terpilih dari satu angkatan yang bertugas ketika ada event besar di BMKG. Nah, ada paduan suara juga, terus ada IPTEK, ini yang suka keilmuan, suka sains, ada kegiatan IPTEK, ada karate, ada ke Alinsa, Alinsa itu fotografi, kemudian ada Wanastia atau pencinta alam, terus kemudian ada Kresia, kalau Kresia itu kreasi seni dan budaya. Ini kegiatan-kegiatan yang berada di bawah organisasi ketarunaan STMKG. Oke, kemudian ini fasilitasnya. Jadi fasilitasnya ada banyak untuk di STMKG, itu hampir semua lengkap. Jadi lapangan olahraga. Nah sekarang, kalau tidak salah di gedung baru ini untuk teman-teman sudah ada asrama. Nah kalau zaman dulu masih kita mikir, kita harus mengeluarkan uang untuk ngekos gitu. Nah kalau sekarang udah ada asrama, di gedung baru itu udah benar-benar nggak perlu memikirkan terkait dengan kebutuhan untuk hidup di sana. Nah, saya juga lupa cerita. Jadi di STMKG itu gratis, gratis TIS, UKT nggak ada biaya semester, nggak ada biaya apalah gitu. Nah, selain gratis, kita juga malah dikasih uang saku atau istilahnya TID namanya itu, tunjangan ikatan dinas. Nah, karena kita sekolah di kedinasan BMKG, jadi kita dikasih uang saku atau tunjangan ikatan dinas oleh BMKG. Nah, nominalnya kalau sekarang saya kurang tahu berapa, harusnya naik. Kalau zaman saya dulu sekitar 600.000, 500 sampai 600.000 kalau nggak salah zaman saya. Harusnya sekarang sudah naik. Karena di senior saya dulu masih sedikit sekali dapatnya TID-nya. Kalau di zaman saya udah lumayan tinggi 600. Dengan kita kuliah yang biasanya kita suruh bayar UKT, kita suruh bayar semesteran, kita suruh bayar ini, bayar itu. Ini gratis dan juga dikasih uang saku setiap bulan. Apalagi ada asrama juga. Jadi udah sangat enak lah. Lulus langsung jadi pegawai negeri.
di BMKG. Seperti itu. Oke, kalau ini terkait dengan pakaiannya, seperti yang saya ceritakan bahwa kita sistemnya semi militer, jadi ada kalau kuliah nggak boleh pakai kaos, kuliah nggak boleh pakai baju-baju yang fashionable banget gitu nggak boleh. Kita ada pakaian dinas, ada 3 pakaian dinas di kita, yaitu pakaian dinas harian itu dipakai kegiatan sehari-hari, seperti contoh kuliah, kemudian ke kampus, lagi diskusi di kampus. Jadi kalau ke kampus wajib pakai pakaian dinas. Kemudian ada juga pakaian dinas upacara kecil. Nah, ini untuk upacara di awal bulan. Jadi kalau di hari biasa itu nggak ada upacara, mungkin adanya apel. Apel itu ya sekitar pengecekan pasukan, siapa yang nggak masuk, ada yang sakit tidak, terus kemudian bagaimana kondisi masing-masing taruna gitu, itu apel. Lalu ada juga upacara setiap awal bulan dan juga hari-hari nasional. Nah, contohnya kalau untuk awal bulan itu setiap tanggal 1 biasanya. Itu ada upacara. Nah, kemudian ada juga pakaian dinas upacara besar. Nah, kalau upacara besar, dia itu lebih pada kegiatan-kegiatan yang bersifat besar. Kayak contoh 17 Agustus. Nah, itu kita pakai pakaian dinas upacara besar. Lalu kemudian terus hari BMKG itu juga pakai upacara besar. Oke, nah sekarang ketika kalian nanti sekolah di STMKG, pasti ada sebuah target dari lulusan STMKG. Jadi kalau untuk yang meteorologi, itu targetnya itu pertama setelah lulus, seperti saya tadi, pertama akan menjadi observer, pasti, yaitu observer dari meteorologi, ataupun klimatologi, ataupun geofisika. Jadi ketiga-tiganya dari observer. Nah, selain itu, kita juga punya potensi, punya kesempatan untuk menjadi riset, lalu untuk menjadi forecaster, dan juga untuk menjadi teknisi. Oke, itu di dalam STMKG. Nah, ini alasannya kenapa kita memilih STMKG. Nah, pertama, dia sekolah ikatan dinas, artinya ketika teman-teman lulus, teman-teman langsung bekerja di BMKG. Langsung menjadi pegawai negeri sipil dengan golongan 3A. Itu udah cukup signifikan itu. Kalau zaman dulu masih AMG, itu masih golongan 2C. 2C ke 3A itu butuh sekitar 8 tahun. Nah, di SMKG kalian langsung 3A. Terus langsung menjadi fungsional ahli pertama. Terus bisa melakukan kuliah lanjut gitu. Nah, jadi benar-benar dituntut malah. Bahkan sampai difasilitasi. Di BMKG, di zaman sekarang, di era sekarang, itu lulusan baru itu sampai difasilitasi les gratis bahasa Inggris. Les gratis terkait dengan ini sampai ke Pare. Ini beberapa teman saya ada yang ke Pare, sekitar 1 bulan dibayarin BMKG untuk les bahasa Inggris persiapan mereka lanjut S2, S3 ke luar negeri. Nah, gitu. Dan kami, aturan sekarang, mungkin kebijakan ke depan belum tentu sama, tapi yang untuk aturan sekarang, itu kami dituntut untuk sekolah ke luar negeri. Untuk yang umurnya di bawah 35. Nah, saya kebetulan, itu tadi, kan saya lulusan UI, S2-nya UI. Jadi, pas zaman saya sekolah S2 UI itu aturan itu belum ada. Jadi aturan itu ada sekitar tahun 2020-an gitu, 2020-an atau 2021 itu seluruh pegawai BMKG harus sekolah luar negeri dan cari beasiswa dan bahkan difasilitasi untuk mempersiapkan itu. Bayangkan, kantor mana yang memfasilitasi kita yang ambis istilahnya. Saya yakin anak-anak Olimpiade semua itu ambis orangnya, ambisius, pengen belajar ini, pengen belajar ini, dan kita difasilitasi, dibayarin, lalu disekolahkan untuk bekerja di kantor yang mana berkaitan dengan keilmuan sains kebumian. Nah, itu yang pertama. Lalu asrama dan gratis biaya pendidikan. Asrama, gratis biaya pendidikan, lalu dijamin sebagai ASN golongan 3A. Ini cukup tinggi golongan 3A itu. Golongan 3A itu kalau teman-teman tanya ke orang tua yang punya yang orang tuanya PNS lah, itu 3A itu lumayan tinggi di umur yang masih 20-an tahun lah istilahnya. Kalian kan masuk sekitar berapa belas tahun, 4 tahun, sekitar 22, 23 udah golongan 3A. Mungkin kalau zaman orang tua kita golongan 3A itu bisa tercapai ketika umur sudah 35, 36 dan lain sebagainya. Kemudian ada tunjangan ikatan dinas, ini yang tadi yang setiap bulan tadi dapat.
Untuk nominalnya saya kurang update, yang terbaru sekarang berapa, harusnya lebih tinggi. Sekitar 500-600 kalau zaman saya dulu. Lalu sistemnya semi militer. Nah, semi militer di sini tuh jangan dibayangkan kita disiksa oleh senior. Enggak. Semi militer di sini itu adalah kita dilatih untuk disiplin, moral, mental, dan juga fisik. Nah, fisiknya ya hanya rali-rali aja untuk menyehatkan kita gitu. Jadi karena kita sudah pusing dengan kegiatan kampus, kegiatan pelajaran yang mana itu sangat eksak lah, misalnya menurunkan banyak rumus gitu. Kita harus dituntut untuk sehat. Makanya ada olahraga fisik. Lalu kesempatan besar melanjutkan beasiswa pendidikan S2. Ini sangat besar. Bahkan di universitas-universitas luar negeri sangat besar. Seperti Mas Amin kan juga dari lulusan universitas luar negeri juga. Nah, beasiswanya teman-teman saya yang kuliah di luar negeri itu juga sama. Ada yang beasiswa dari LPDP, ada beasiswa AAS, ada beasiswa dari New Zealand, ada beasiswa dari BMKG pun juga memberikan untuk beberapa orang. Jadi benar-benar difasilitasi. Nah, itu. Nah, itu tadi adalah terkait dengan ketika kalian sudah masuk ke STMKG. Nah, itu tadi fasilitas yang didapat dan lain sebagainya. Oke, sekarang terkait dengan bagaimana cara kalian bisa masuk ke STMKG. Nah, kita satu step mundur sedikit gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan fasilitas itu tadi semua, kalian harus masuk ke STMKG. Nah, untuk masuk ada syarat pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, saya sarankan kalau memang teman-teman itu minat untuk ke STMKG, teman-teman follow akun STMKG official. Nah, di situ semuanya lengkap, semua bagaimana prosedur, syaratnya apa saja, terus pertanyaan-pertanyaan yang biasa disebutkan itu apa saja, di situ lengkap. Jadi seperti yang Mas Faisal tadi juga ceritakan, secara umum saya akan ceritakan, tapi kalau detail apa yang diklik ini, harus masukkan ini, nah itu semua ada semua di akun STMKG official atau di ptb.stmkg.ac.id kalau sekarang. Oke, ini secara umum ya. Nah, kalau secara umum itu terkait dengan persyaratan umum. Nah, sekarang kalau persyaratan umumnya, pertama dia warga negara Indonesia. Nah, beberapa waktu tahun ke belakang itu ada isu ada warga negara asing yang sekolah, tapi saya kurang tahu apakah isu tersebut jadi atau tidak. Harapannya untuk internasional karena kami memang dituntut menjadi global player istilahnya. Jadi disiapkan dari STMK itu disiapkan untuk menjadi global player atau pemain global di kancah internasional. Di komunitas internasional terkait dengan BMKG ini banyak di luar negeri dan kita diharapkan bisa bersaing atau bisa masuk dalam circle tersebut. Nah, kemudian untuk persyaratan kesehatan, itu pertama yang sangat tidak boleh itu adalah tidak boleh buta warna. Itu sangat penting. Itu udah nggak ada toleransi itu buta warna. Karena apa? Karena ketika kita nanti bekerja di BMKG, kita lihat itu adalah gambar-gambar citra satelit, gambar-gambar gambar citra foto ataupun konsep-konsep yang membutuhkan warna gitu. Kayak contoh instrumentasi, kabel warna apa gitu. Nah, itu perlu sehingga tidak boleh buta warna. Nah, kalau minus itu masih boleh, ada toleransi. Jadi kalau lensa spherical maksimal -4, kalau silinder maksimal -2. Gitu. Nah, kemudian dia juga harus bersedia untuk lasik ketika dia minusnya sampai mencapai tersebut. Nah, oke. Itu yang kedua. Kemudian umurnya paling muda adalah 15 tahun, paling tua 23 tahun saat masuk. Nah, ini banyak juga kasus teman-teman yang sudah kuliah, banyak angkatan saya pun juga banyak, udah kuliah 2 tahun, udah kuliah mungkin 2,5 tahun di sebuah kampus universitas, tapi daftar STMKG keterima dan milih STMKG. Karena apa? Ya karena tadi udah dapat gratis, fasilitas dapat semua, dapat uang saku, kerja langsung di menjadi PNS golongan 3A di BMKG dan lain sebagainya. Mendapatkan kesempatan untuk kuliah lanjut, itu lebih besar bagi dia. Nah, untuk teman-teman ketahui juga bahwa saya pribadi sebenarnya juga keterima di kampus umum gitu. Jurusan kalau sama saya dulu keterimanya di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya.
pas ketika apa ya namanya dulu ya, SBMPTN atau apa ya. Pokok yang tes undangan itulah, yang undangan saya keterima dan saya sudah daftar ulang juga di ITS itu di prodi fisika, di jurusan teknik fisika. Nah, tapi karena itu tadi saya memikirkan kalau saya di STMKG, karena saya juga suka banget dengan pelajaran tentang alam, meskipun fisika kan sangat berkaitan dengan alam juga, itu terus kemudian gratis, saya tidak merepotkan kedua orang tua saya mikirnya itu doang sih. Saya tidak pernah menyangka bahwa lulus langsung PNS 3A, karena zaman saya dulu masih AMG namanya, masih AMG, masih golongan 2C doang, masih cuma D3, nggak D4 gitu. Ternyata ketika saya masuk, berubah namanya menjadi STMKG gitu. Itu nggak nyangka juga. Jadi pertimbangan-pertimbangan banyak, makanya diberi range seperti ini. Jadi bisa jadi ketika kalian masuk itu nggak seumuran dengan kalian. Jadi 2 tahun lebih tua, 3 tahun lebih tua, dan lain sebagainya. Lalu ada juga dia bebas narkoba, kalau ini gampang tinggal cari. Lalu tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Nah, karena sekolah kedinasan itu tidak hanya BMKG, ada juga STAN, ada juga STIS, ada juga Politeknik Pelayaran, Politeknik Penerbangan, dan lain sebagainya. Nah, kita harus memilih satu. Kalau milih STMKG ya STMKG, STAN ya STAN, STIS ya STIS gitu. Ini tidak boleh satu. Nah, ada persyaratan fisik. Fisik itu yaitu tinggi minimal 160 untuk pria, terus cewek atau wanita itu 155. Dan yang terakhir adalah ini, bersedia bekerja di BMKG setelah dinyatakan lulus dan ini paling penting, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang sedikit istilahnya kita harus berusaha untuk penempatan. Ini benar-benar harus berusaha gitu. Ketika wawancara, itu salah satu pertanyaan yang banyak menggagalkan orang ketika ditanya ini. Udah bagus-bagus tanya, kamu siap nggak kalau ditempatkan di misalkan di Makassar atau di Medan gitu kan. Nah, kalau jawab siap, siap gitu kemungkinan potensi lolos itu besar. Tapi kalau enggak, saya pengennya hanya di Jakarta, saya hanya pengen di sini lah. Itu menjadi nilai minus. Karena apa? Karena itu menjadi syarat umum utama, yaitu bersedia bekerja di BMKG dan ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Kemudian ada juga sekarang, akhir-akhir ini ada sistem atau jalur namanya peserta afirmasi. Nah, jadi khusus. Jadi saingannya itu ya memang peserta itu doang gitu. Nggak bersaing dengan kuota-kuota di wilayah lain, yaitu untuk wilayah yang Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Pegunungan Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca. Jadi ada khusus yang memang domisili di situ, sekolah di situ, lalu ada juga dia dibuktikan dengan badan kepegawaian daerah di situ. Gitu. Nah, itu ada kuota khusus. Jadi kalau zaman dulu, zaman saya nggak ada kuota khusus ini. Jadi kuotanya sudah umum. Jadi saingannya umum. Nah, ini ada kuota khusus untuk yang wilayah-wilayah tersebut. Gitu. Oke, nah ini ada juga perbedaan. Di sini kan jurusannya terkait dengan IPA atau pengetahuan alam. Kalau zaman saya dulu masih jurusan IPA doang yang boleh, sama elektro sama itu. Tapi sekarang semua jurusan boleh. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau saya jurusan IPS, saya jurusan misalkan bahasa atau jurusan apa, saya nggak tahu sekarang SMA itu ada berapa jurusan ya. Tapi yang jelas semua jurusan boleh masuk STMKG. Kalau kebijakan sekarang. Nah, kemudian ini syaratnya lulus tahun 2020, 2024. Kalau belum keluar bisa pakai surat keterangan lulus. Oke. Nah, itu syaratnya. Kemudian sekitar 5 menit lagi. 5 sampai 10. Tahapannya. Nah, tadi kan syaratnya udah, tadi fasilitasnya apa saja, bekerjanya di mana, dan sekarang tahapannya. Nah, sekarang itu semua sudah sistem melalui BKN. Semua sudah sistem melalui komputer. Ada beberapa tes, tahapannya banyak. Yaitu pertama tahapan seleksi kompetensi dasar. Nah, ini adalah pengetahuan umum, kemudian karakter kepribadian, dan juga wawasan kebangsaan atau PTKN. Ini sama persis, kalau kalian memang persiapan, kalian tinggal cari soal-soal CPNS. Nah, ini soal-soal CPNS itu yang ini. Sama. Jadi sama. Ini adalah tes CPNS. Bayangkan kalian habis lulus SMA, tes CPNS. Nah, itu. Nah, itu untuk yang SKD. Nah, kemudian ada
setelah SKD itu ada tahap namanya SKB. Nah, kalau SKB itu kompetensi bidang. Nah, ini lebih menjurus sekarang. Kalau tadi kan pengetahuan umum, terus kemudian kepribadian, terus kemudian pengetahuan kewarganegaraan atau PPKN gitu. Kalau ini lebih spesifik bahasa Inggris, fisika dan juga matematika. Nah, ini khusus nih. Kita kurang lebih itu soalnya itu mirip-mirip dengan SBMPTN gitu lah. Tapi saya rasa kalau teman-teman sudah mempersiapkan SBMPTN dengan baik, itu untuk tes-tes semacam ini kurang lebih sama. Oke, itu tahapan kedua. Jadi habis tes CPNS atau tes SKD, itu tes yang berkaitan dengan bidang, yaitu berkaitan dengan fisika, matematika, dan bahasa Inggris. Lalu ada juga tes selanjutnya, yaitu tes kebugaran. Ini tesnya hanya kebugaran beserta lari secepat-cepatnya pada jarak 2,4 km. Jadi balapan lari lah istilahnya. Karena apa? Karena tadi di STMKG sistemnya itu semi militer dan juga harus memiliki fisik yang bagus. Gitu. Jadi salah satu tes untuk bisa masuk sana adalah tes kebugaran. Setelah lulus, lalu tes wawancara. Nah, tes wawancara ini dia tergantung pada yang mau mewawancarai. Ya, jadi tergantung siapa yang mau mewawancarai. Nah, kalau saya boleh sharing, ketika saya dulu wawancara, pertama saya ditanya, kamu ngapain masuk STMKG? Saya jawab tadi, saya ingin bekerja, sekolahnya gratis, dan lain sebagainya. Terus ditanya, udah tahu belum apa itu BMKG? Gitu. Saya karena sudah memang pengen masuk, jadi saya sudah cari, sudah tahu fungsi-fungsinya, tugas-tugasnya, gitu. Nah, kemudian ditanya juga terkait rumus-rumus fisika yang berkaitan dengan awan, terus berkaitan dengan hujan, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari siapa yang menguji. Nah, yang paling penting tadi, kamu siap nggak kalau ditempatkan di seluruh Indonesia? Dengan yakin, kita harus yakin, jawab, siap, saya siap. Gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan. Nah, kalau pemeriksaan kesehatan, ini ada di rumah sakit. Kita kayak check up gitu, di rumah sakit yang sudah ditunjuk. Oke, kemudian kalau sudah lulus, sudah selesai, tinggal daftar ulang. Nah, daftar ulang ada beberapa hal yang harus dibawa. Contohnya ada ijazah, akte, surat belum menikah. Nah, di sana kalau kita dari umum, kayak contoh dari SMA menuju STMKG itu umum. Nah, itu nggak boleh nikah. Nah, ada teman-teman nanti akan berteman dengan tugas belajar namanya. Jadi bukan dari kayak kalian, bukan kayak kalian dari SMA kemudian masuk ke kampus kuliah, itu enggak. Tapi dia dari misalkan Pangkalan TNI Angkatan Udara Malang. Gitu. Jadi ada TNI juga yang sekolah di situ. Rata-rata dia umurnya sudah di atas kita 5 sampai 10 tahun lah. Nah itu juga saya juga kebetulan ada sekelas dengan tugas belajar dari TNI Angkatan Udara. Nah, itu teman saya volley juga itu di sana. Nah, jadi seru gitu kalau di STMK gitu. Selain kita hanya berkaitan dengan kebumian, berkaitan dengan materi, sains, itu kita juga punya relasi-relasi di kementerian lain, di kedinasan lain, dan juga di instansi lain, kayak contoh TNI Angkatan Udara yang ikut di kelas kita juga gitu. Ikut bersama belajar di kelas yang sama, pelajaran yang sama, tugas yang sama, dosen yang sama. Jadi kita lebih luas lah. Dan kita punya teman di seluruh Indonesia. Itu serunya. Nah, ini informasi tambahan aja. Ini kayaknya udah mau selesai. Intinya, ini adalah alamat resminya. Semua informasi itu kalian bisa akses di ptb.stmkg.ac.id. Kalau di situ nggak ada info, berarti itu bukan berasal dari STMKG. Nah, kalian juga bisa lihat di Instagram STMKG Official. Ini seluruh informasi sudah lengkap di situ. Di YouTube STMKG Official juga sudah lengkap. Nah, kalau ada pertanyaan terkait teknis, terkait bagaimana ini, kok berkas saya ini, kok saya gini, dan lain sebagainya, silakan tanyakan di helpdesk STMKG. Nah, panitia tidak melayani surat menyurat atau dispensasi dan lain sebagainya. Nah, ini juga paling penting nomor 6. Karena peminat STMKG itu sudah banyak, benar-benar banyak lah sekarang itu. Karena sudah sosialisasi sudah mulai berjalan. Kalau zaman saya dulu itu nggak ada sosialisasi. Kita nggak tahu apa itu kampus STMKG. Saya mikirnya cuma setahu saya STMK AMG zaman saya dulu itu gratis, dapat uang saku, lulus satu PNS. Udah itu doang info yang kita dapatkan. Kita tidak pernah tahu hal-hal yang lain gitu. Nah, sekarang sosialisasi sudah gencar, media sosial sudah gencar, jadi pesertanya banyak lah gitu. Nah, kemudian
banyak juga yang memanfaatkan momen tersebut untuk jualan soal persiapan STMKG, jualan ini, jualan itu. Nah, STMKG untuk informasi itu tidak pernah mengadakan kerjasama dengan lembaga apapun dan tidak pernah mengadakan atau menerbitkan buku terkait pembahasan soal seleksi secara resmi gitu. Jadi kalaupun ada itu bukan dari kami, bukan dari STMK gitu. Mungkin orang yang memang ingin memfasilitasi teman-teman, orang yang ingin apa namanya sharing terkait dengan pembahasan soal dan lain sebagainya. Tapi itu tidak resmi dari STMKG gitu. Bahkan saya pribadi sebagai alumni STMKG yang sekarang bekerja di BMKG itu juga penasaran kok bisa emang benar ini soalnya gitu ini soal tahun-tahun lalu karena saya pun juga nggak bisa mengakses soal tersebut gitu ya itu untuk sekedar info saja tapi tidak salah itu sebuah usaha kita untuk belajar nggak masalah kita belajar tapi yang jelas itu bukan resmi itu tidak resmi. Silakan nggak apa-apa belajar dari materi-materi. Kalau untuk yang SKD bisa belajar dari tes CPNS. Kalau untuk yang materi bahasa Inggris, fisika, kimia, materi bahasa Inggris, fisika, matematika itu bisa dari SBMPTN, itu juga mirip-mirip seperti itu. Nah, kemudian proses seleksi hingga daftar ulang ditanggung oleh peserta peserta, sedangkan biaya pendidikan ditanggung oleh negara. Jadi di STNKG ada sekali doang, saya ingat bayar itu cuma sekali, yaitu ketika daftar ulang untuk beli seragam, beli apa ya, saya lupa rinciannya. Yang jelas cuma sekali doang gitu. Dan itu nominalnya nggak tinggi, nggak setinggi UKT-UKT yang sekarang viral itu gitu. Saya lupa kalau sekitar zaman saya itu sekitar 5 jutaan lah, sekitar 5 sampai 6 juta. Sekarang saya kurang tahu berapa. Kemungkinan tidak jauh berbeda harusnya. Nah, cuma sekali itu saja. Nah, ini akun STMKG-nya teman-teman bisa akses. Kemudian ini kalau bertanya bagaimana caranya bertanya di helpdesk STMKG. Ini semua ada di postingan Instagram STMKG Official. Kalian bisa cek di situ. Ada juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering dimuncul di situ. Oke, ini juga tata cara bagaimana ketika bertanya di helpdesk STMKG. Oke, mungkin dari saya itu saja. Semoga apa yang kita diskusikan semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran terkait dengan STMKG itu sendiri, BMKG, bagaimana cara masuk dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, masih ada sekitar 20-an menit untuk diskusi tanya jawab. Silakan, kalian mau tanya apapun, nggak harus STMKG, di luar topik pun juga boleh, silakan. Mungkin nanti saya akan jawab sebisa saya, kalau saya nggak bisa, mungkin saya akan cari dulu atau bagaimana, nanti seperti itulah. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Mas Rizal sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa ya, detail sekali penjelasan dari Kak Richard. Ini saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Kak Richard ya, yang sudah menyiapkan PPT yang begitu detail, yang begitu sangat jelas prosedurnya bagaimana, dan sangat sistematis khas seorang saintis ya, sistematis sekali. Jadi harapannya Siap. nanti teman-teman ada gambaran eh, eh, tentang bagaimana sih kuliah di BMKG dan bagaimana pendaftarannya seperti itu. Nah, silakan teman-teman sebelum saya buka open ini ya, silakan dikumpulkan dulu pertanyaan di Q&A ya. Nah, ini sembari menunggu saya bacakan pertanyaannya, jadi saya mau sedikit menyimpulkan atau highlight beberapa hal ya yang disampaikan oleh Kak Richard tadi ya ketika menyampaikan materi mengenai STMKG. Nah, hal pertama yang saya catat atau yang saya notice ya, ini bahwa STMKG ini adalah lembaga di bawah negara langsung ya, di bawah pemerintah. Jadi kita di bawah BMKG, jadi teman-teman di AMKG ini, STMKG ini adalah di bawah BMKG, yang mana teman-teman nanti kalau kuliah di situ nggak perlu pusing lagi perkara biaya, karena semua biaya sudah ditanggung oleh STMKG atau ditanggung oleh negara. Ini salah satu hal yang sangat-sangat menguntungkan ya bagi teman-teman yang berminat untuk kuliah di SDMKG. Karena zaman betul yang disampaikan Kak Richard ya, zaman saya dulu saya nggak tahu. Bahkan saya anak kebumnya itu nggak tahu tentang AMG waktu itu ya, saya nggak tahu. Kalau tahu mungkin saya daftar.
Jadi kalau waktu itu Saya nggak mahasiswa keterima sastra kalau Mas Indonesia. Faisal daftar. Iya, mungkin saya daftar. Cuman tapi waktu itu saya kena kendala teman-teman ya. Kalaupun saya daftar di zamannya Kak Richard, saya kena kendala. Oh, saya sempat baca waktu itu, saya masih ingat sempat baca bahwa salah satu syaratnya harus jurusan IPA. Sementara saya dulu Ya, SMA jurusan IPS, jadi nggak bisa daftar waktu itu, saya nggak bisa benar daftar. itu. Nah, Betul, betul. Eh, namun tahun ini, nah ini untuk tahun-tahun terakhir ini sudah saya notice lagi adalah bahwa sekarang sudah bisa semua jurusan bisa masuk. Asalkan satu ya, teman-teman bisa melaksanakan tes. Nah ini yang dulu saya alami ya waktu saya kuliah di geologi sama. Saya nggak bisa daftar melalui jalur ini ya, jalur undangan ya, jadi atau SNMPTN. Jadi akhirnya jalur tulis. Mau nggak mau saya belajar fisika, kimia, biologi saya pelajari kembali. Alhamdulillah lolos ya. Jadi yang penting teman-teman nggak usah bingung karena ini ada yang tanya ya, ekonomi saya bisa apa nih daftarnya nggak bisa ini. Nggak perlu khawatir, yang penting teman-teman pelajarin soalnya. Jadi pelajarin soalnya, belajar nggak ada salahnya teman-teman kalau nanti kuliah ke apa sekolah ambil bimbel di luar ya kelas IPS, ambil aja jurusan IPA no problem kok. Jadi nggak jadi masalah. Terus itu yang kedua, yang ketiga adalah yang saya lihat di sini, yang saya garis bawahi bold adalah BMKG atau STMKG ini lulusannya di encourage untuk lanjut sekolah lanjut. Wah ini satu benefit ya dan juga satu privilege yang sangat luar biasa karena saya dulu waktu mau ambil kuliah lanjut S2 itu setengah mati cari perjuangannya ya, cari rekomendasinya. Selain itu biayanya harus kursus bahasa Inggris itu kita harus siapkan sendiri dan semuanya ini kita berjuang mati-matian lah intinya sendiri, nggak ada komunitas yang cukup apa namanya cukup apa besar yang bisa mensupport kita sehingga kita masih harus meraba-raba. Nah, disinilah privilege teman-teman di STMKG adalah bahwa di situ sudah difasilitasi belajar bahasa Inggris ya kan. Kemudian dapat ini ini yang salah satu hal yang saya ingin tambahkan ya dari penjelasan Kak Richard bahwa ini nanti teman-teman bisa dapat rekomendasi dan dapat beasiswa dari negara yang tadi sempat disinggung oleh Kak Richard, ini ada LPDP. Nah, ini sama persis beasiswa yang saya terima ketika saya melanjutkan studi di Jerman ya. Jadi LPDP itu adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan, lembaga pengelola dana pendidikan di bawah Kementerian Keuangan yang tugasnya adalah mengelola dana sebesar 100 triliun untuk nantinya diinvestasikan dan hasil investasinya itu digunakan untuk menyekolahkan anak bangsa sebanyak-banyaknya di dalam maupun di luar negeri. Jadi kalau teman-teman sekarang ini yang SMA dengar ada beasiswa Indonesia Maju, itu sama sumber pembiayaannya adalah dari LPDP. Dan LPDP ini ada satu jalur khusus teman-teman. Jalur khusus yang tidak yang istilahnya teman-teman eh, sudah hampir pasti lolos. Ya, ini salah satu jalurnya adalah jalur untuk TNI, Polri, dan PNS. Jadi teman-teman yang senior-senior teman-teman yang ada mungkin di angkatan saya itu ada yang dari polisi, ada kepolisian, ada TNI, ada yang juga jadi PNS, ada yang lurah. Lurah sudah nyaman-nyaman duduk di kantor, beliau mau sekolah dan dibiayai oleh LPDP, oleh negara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa negara ini punya satu visi besar. Ya, ini kita sekarang di tahun 2024. 21 tahun lagi, 2045, kita mencapai 100 tahun Indonesia merdeka. Dan 100 tahun Indonesia merdeka ini adalah kita diharapkan sudah mencapai apa yang kita kenal sebagai generasi emas yang sekarang banyak digaung-gaungkan ya. Kenapa? Karena tahun 2045 kita mencapai jumlah populasi generasi muda itu paling banyak sepanjang sejarah. Secara persentase ya. Jadi persentasenya ini secara persentase terhadap seluruh penduduk itu paling banyak dan tidak akan terulang lagi di apa namanya di tahun-tahun berikutnya. Dan ini diprediksi baru akan terulang sekitar 500 tahun yang akan datang. Ya itulah yang kalau di dalam istilah geografi, teman-teman yang geografi ya, mendengar istilah namanya demographic bonus atau bonus demografi. Makanya untuk menyongsong generasi emas 2045 dan bonus 2045 dan juga bonus demografi ini, maka ASN juga harus pinter. Makanya ASN-ASN ini TNI, Polri, PNS semuanya dikasih jalur khusus untuk melanjutkan beasiswa pendidikan S2, bahkan kalau yang mau sampai S3 itu difasilitasi. Jadi teman-teman
Udah kalau udah masuk sini udah nggak perlu mikir lagi, aduh KT gimana nih Kak, aduh KT gimana Bu Pak, udah fokus sekolah, kuliah IP-nya tinggi, lanjut S2, S3 semuanya gratis dibiayai oleh negara. Baik, itu tambahan catatan dari saya ya, jaga sedikit tambahan. Nah, mungkin sebelum saya bacakan pertanyaan, saya ada pertanyaan satu nih kepada Kak Richard ya, ini untuk memantik pertanyaan yang lain. Jadi Kak Richard ini kan ini ya, sekolahnya di BMKG nih. Sementara dulu bombanya di fisika. Kenapa kok? Ini saya pengen tahu nih. Mungkin boleh di-share ke teman-teman karena di sini tidak hanya anak kebumian ya, tapi ada ekonomi juga, geografi juga. Kenapa sih Kak Richard mau banting setir istilahnya ya, atau istilahnya pindah bidang yang bukan bidang Kak Richard nih. Padahal ketika Kak Richard tadi ya kuliah di teknik fisika itu kan udah sangat linear tuh. Kenapa kok ke BMKG yang susah-susah lagi belajar dari nol? Why? Apa motivasi terbesarnya? Oke, oke. Baik, baik. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Faisal Amin. Jadi, benar sih kalau dikatakan, saya benar-benar sangat banting setir dari yang saya istilahnya fokus terhadap mempelajari tentang fisika, kemudian saya kuliah di TS jurusan fisika itu sudah sangat linear lah dengan apa yang saya pelajari. Nah, kemudian kalau ke STMKG, kenapa saya milih untuk ke STMKG saja dan banding setir? Yang pertama, untuk STMKG itu sama aja, dia tidak jauh-jauh dari fisika. Itu yang pertama. Fisika itu sangat diimplementasikan di pelajaran ataupun keilmuan di STMKG. Jadi, apa yang saya sukai di fisika, itu saya juga dapatkan ketika di STMKG. Tuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fasilitas yang ketika saya lebih milih STMKG dibandingkan kampus lain, itu lebih besar. Karena tadi saya bisa dapat gratis sekolahnya, kemudian tidak istilahnya tidak membebani orang tua saya, terus kemudian lulus langsung PNS, terus dapat uang saku juga, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih. Saya tidak pernah zaman saya dulu masih belum sebagus sekarang sistem terkait dengan itunya apa dipacu untuk sekolah lanjut itu belum seperti itu zaman saya pas kuliah. Saya belum sampai ke situ, tapi untuk sekarang memang seperti itu, seperti yang diceritakan Mas Faisal Amin itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kak Richard ya. Ini sedikit motivasi ya kenapa pindah bidang. Jadi Kak Richard ini yang luar biasa pindah bidang. Saya aja nggak pindah bidang sampai sekarang 10 ya, sekolah nggak pindah bidang. Ini berarti pengorbanan yang luar biasa pindah bidang ya. Dan salah satunya mungkin motivasinya yang saya tangkap ini adalah udah gratis ya. Jadi udah gratis biaya. Iya, Jadi mungkin teman-teman bisa jadi pertimbangan ya nanti milih kuliah kelanjut. Nah, kalau yang di ekonomi mungkin ada pilihan ke STAN ya, ada bisa ke STAN, bisa iya. ke STMKG ya. Tinggal pilih aja. Seleksinya sama. Jadi saya lihat proses seleksinya melalui satu portal ya, Kak Richard ya, melalui Betul. BKN, jadi Badan Kepegawaian Nasional. Jadi nanti teman-teman eh, timbang-timbang aja mau milih di mana, BMK, STMKG atau di STAN ya, kalau yang dari basicnya sosial ya. Oke, sekarang saya bacakan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama ini dari siapa nih? Ini anonimus ya. Ini mungkin pertanyaan sudah terjawab ya. Ini dari ekonomi, pengen ambil di kebumian apa modalnya geografi, apakah bisa? Ini tadi sudah terjawab di Nah, bahasanya Kak Richard ya. Sudah ada keterangan jelas bahwa semua jurusan boleh semua mendaftar. jurusan. Semua jurusan boleh mendaftar asal bisa lolos tes itu aja. Jadi kalau mau daftar Ya. SKB-nya tadi udah dibocorin ya, ada bahasa Inggris, matematika, fisika, les. Matematika, fisika. Nah, les lagi teman-teman di luar pelajaran sekolah tambah les lagi malam, diambil aja tes les Ya. ya. Karena saya dulu juga sama kok teman-teman, saya mau ambil geologi, teknik geologi malamnya saya les IPA. Jadi teman-teman saya yang dari IPA itu banyak satu kelas dan nyatanya kok apa namanya, ya nggak semua anak IPA itu bisa IPA juga ternyata gitu, banyak yang di bawah saya nilainya. Nah, yang penting Iya, adalah iya, iya. teman-teman niat belajar, startnya mungkin ketinggalan tapi kalau teman-teman serius insya Allah bisa ngejar kok. Lanjut, pertanyaan kedua nih Kak. Masih punya waktu sekitar 2 tahun, ini dari R ini siapa ya, ini malu-malu nunjukin namanya. Namun saya kurang kebugaran fisik. Kemudian kira-kira apa yang perlu saya siapkan? Dan masih dari orang yang sama tanya,
Selain kebugaran fisik, ini ada apakah piagam prestasi berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya di BMKG? Monggo silakan, mungkin bisa disampaikan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas atau Mbak R. Jadi masih ada 2 tahun kan, belum daftar STMKG. Yang kekurangan kan kemungkinan di fisik. Kalau itu yang pertama dulu ya. Apa saja yang perlu disiapkan? Nah, kalau menurut saya, yang disiapkan adalah latihan gitu. Jadi karena ada salah satu tes kebugaran, yaitu tes lari secepat-cepatnya pada jarak 2,4 kilometer. Nah, itu berarti teman-teman latihan aja. Misalkan kan nggak mungkin kita dari yang nggak pernah olahraga sama sekali kemudian disuruh lari 2,4 kilometer itu pasti ngos-ngosan. Saya yakin ngos-ngosan. Saya pun kalau nggak pernah olahraga kemudian olahraga dan di press kan itu benar-benar pressure banget kan, benar-benar ngoyo lah istilahnya. Itu harus bertahap gitu. Jadi saran saya kalau memang masih lama ya olahraganya dirutinkan dari kecil-kecil dulu berapa ratus meter. Nggak usah sprint, lari-lari biasa aja. Intinya nafas kalian kuat gitu untuk bisa mencapai tersebut. Jadi nggak bisa langsung langsung diforsir sebanyak itu, tapi perlahan gitu. Setiap hari atau rutin lah 2 hari sekali, 3 hari sekali itu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, piagam prestasi. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, untuk tes, untuk tahapan-tahapan tes itu kan CSKD, SKB dan lain sebagainya. Kalau piagam itu tidak menjadi salah satu hal, tapi mungkin ini mungkin ya tergantung kebijakan juga ketika wawancara teman-teman bisa ceritakan itu. Jadi ada plusnya gitu. Pak, saya dulu pernah ini pas wawancara. Jadi kan ada step-stepnya. Ada step yang memang ujiannya itu berdasarkan sistem yaitu berdasarkan pilih jawaban benar, pilih jawaban ini A, B, C dan sebagainya. Yang nilainya berdasarkan sistem, ada juga yang nilainya subjektif. Subjektif berdasarkan dengan si pewawancara tadi. Apakah kita menjawabnya bagus, terus siapa tahu dengan mengatakan bahwa kita punya piagam, kita punya prestasi, itu menjadi nilai plus berdasarkan dari hasil wawancara tersebut. Tapi kalau secara istilahnya menjadi apa namanya hal wajib itu nggak ada. Jadi hanya tes-tes yang seperti itu saja, yang seperti yang disebutkan. Oke, Oke, kejawab ya. itu. Ini pertanyaannya terkait dengan piagam. Oke, yang berikutnya. Ini sudah kejawab ya, pertanyaan masih anonimus, apa yang perlu dipersiapkan untuk binsik ya, mungkin binsik ini apa fisik ya. Oke, saya lanjut ke yang berikutnya dari Revan Aprila. Kak, bagaimana jam kerja harian dan waktu libur kerja di BMKG? Oke. Jam kerja. Nah, di BMKG itu sendiri itu ada 2 bagian dalam pekerjaan. Satu bagian operasional. Nah, kalau bagian operasional itu adalah bagian yang shift-shiftan. Jadi ada shift pagi, shift siang, shift malam. Jadi ketika pagi biasanya setiap shift itu 6 sampai 8 jam. Jadi habis pagi, besoknya siang, terus besoknya malam, terus habis itu libur 2 hari. Biasanya gitu. Kalau memang tukar dinas, ini yang operasional dulu ya, shiftan dulu ya. Misalkan pagi siang, berarti kan udah masuk 2 hari, liburnya nanti jadi tambah 3 hari atau bahkan 4 hari. Nah itu yang operasional. Nah operasional itu biasanya yang observer, observer cuaca itu pasti operasional. Jadi tidak ada libur cuaca itu tidak pernah berhenti untuk diamati, tidak pernah berhenti untuk diperkirakan. Nah, jadi harus ada orang yang bekerja di waktu tersebut. Kalau istilahnya itu 24/7. Jadi standby terus, tapi orang yang standby itu diganti-ganti. Nah, seperti itu. Itu yang operasional. Yang kedua adalah yang reguler. Nah, kalau reguler itu jam kantor, ngikutin jam kantor. Yaitu Senin sampai Kamis itu jam setengah 8 sampai jam 4. Kalau di hari Jumat itu jam setengah 8 sampai di jam setengah 5. Seperti itu. Jadi ada 2 bagian. Nah, penempatan kita di reguler atau operasional itu tergantung kebijakan pimpinan kita. Bisa jadi pimpinan merasa kamu kayaknya cocok jadi forecaster, kamu jadi forecaster aja. Pimpinan ngerasa kamu cocoknya mungkin di bagian regulasi, kamu di bagian regulasi aja di reguler. Itu tergantung. Tapi semuanya tergantung dengan apa yang di kebijakan pimpinan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jam kerja dan juga hari. Nah, kalau yang reguler tadi, itu liburnya Sabtu Minggu, libur, Sabtu libur, Minggu libur, hari tanggal merah libur, Lebaran libur, cuti bersama libur. Tapi kalau operasional,
itu mau tanggal merah, mau Sabtu, mau Minggu, kalau memang jadwalnya masuk, ya masuk. Gitu. Semoga menjawab ya untuk Revan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Muhammad Aditya Firmansyah. Untuk uang makan berarti sudah ditanggung sama sekolah dan yang kemudian masih dari penanya yang sama. Lalu bagaimana dengan jurusan, milih sendiri atau dipilih sama Oke. BMKG? Oke, baik, terima kasih. Kalau uang makan kayaknya nggak ada sih istilah uang makan. Kita istilah namanya itu TID, Tunjangan Ikatan Dinas. Terserah kalian buat makan atau kalian buat jalan-jalan atau apa. Yang jelas kita dikasih uang tunjangan ikatan dinas sebesar sekian ratus selama 1 bulan gitu. Nah, jadi mungkin nggak bisa disebut uang makan, tapi disebutnya tunjangan ikatan dinas. Terserah digunakan untuk apa. Itu Hmm. yang pertama, kemudian yang kedua tadi jurusan. Nah, kalau jurusan itu kita sudah milih sejak awal. Nah, kita milih, kita sukanya di apa. Kayak contoh, saya dulu memang milih meteorologi karena apa? Karena saya punya impian. Di zaman itu kan, saya tesnya di Surabaya, di Juanda. Saya punya impian, oh kalau aku milih meteo, berarti aku bisa kerja di sini, di kantor ini, di kantor Bandara Juanda. Itu sih, kalau motivasi saya dulu. Kenapa milih meteo? Gitu. Karena meteo ada di bandara-bandara besar, ada di kota-kota besar, gitu. Ada di pusat juga. Dan ternyata saya penempatan pertama di Surabaya juga, tapi di Perak, kemudian pindah setelah lulus di BMKG Pusat Jakarta. Oke, untuk jurusan milih sendiri. Semoga menjawab. Baik, lanjut ya. Ini apakah Silakan. STMKT boleh dikunjungi kampus PTN lain nggak Kak? Atau mungkin dari sekolah lain ya, misalnya ada yang mau studi banding. Oke. Hmm. Oke, baik, terima kasih. Setahu saya boleh. Teman-teman bisa tanya di itu di Instagramnya pun juga bisa dikontak terkait dengan kunjungan-kunjungan tersebut karena di kami pun juga sering ada yang datang itu. Misalkan kan di kami itu ada istilahnya komunitas Himpunan Mahasiswa Meteorologi Indonesia. Nah, itu ada STMKG, ada ITB, ada IPB. Nah, itu punya satu komunitas tersendiri. Kadang saling berkunjung untuk studi banding. Oh, ketika IPB belajar meteonya seperti ini, terus gantian. Dari IPB itu ke STMKG kita jelaskan seperti apa. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu di STMKG Official juga ada postingan terkait kunjungan dari salah satu sekolah untuk ke kampus tersebut. Kurang lebih kemarin atau 2 hari yang lalu. Jadi insya Allah bisa. Kalau untuk prosedurnya bisa ditanyakan di DM Instagram aja. Baik, ini pertanyaan selanjutnya Kak. Ini ada banyak kali, tapi pertanyaannya mirip-mirip nih. Ini saya resume aja ya. Jadi pertanyaannya ini terkait dengan apa? Tadi jurusan sudah kita singgung ya. Tipsnya bagaimana, kemudian ini tes fisik Kak Richard itu apa sih yang disiapkan tuh, mungkin persiapannya mungkin bisa di-share ke teman-teman supaya teman-teman bisa mencontoh biar ini. Dan kemudian yang masih terkait dengan tes fisik, ini apakah nanti mempengaruhi nilai keseluruhan? Misalnya tes fisiknya kurang, apakah nanti lolos atau tidak? Tuh mungkin boleh Oke, di-share Kak Richard oke, pengalamannya. oke, baik. Mungkin kalau yang bisa saya share adalah pengalaman terkait persiapan tes fisik aja sih. Kalau untuk tes fisiknya misalkan kurang maksimal, apakah lolos atau tidak, itu tergantung dari tim panitia seleksi gitu. Itu saya tidak ada di domain tersebut. Tapi setidaknya teman-teman harus melakukan yang terbaik gitu untuk tes fisik. Nah, kalau tes fisik itu sendiri, seperti yang saya ceritakan tadi, persiapannya karena ketika tes itu nanti benar-benar tubuh diforsir, jadi teman-teman siapkan dari sekarang itu olahraga ringan dulu lah, olahraga ringan, jogging setiap pagi, jogging 1 kilo 2 kilo, jogging aja nggak usah sprint, setidaknya nafas kalian itu kuat dulu gitu. Karena saya pun sampai sekarang masih olahraga itu sangat benar-benar kos-kosan. Kalau habis misalkan sebulan nggak olahraga, tiba-tiba besoknya volley gitu udah wah benar-benar capek banget itu. Tapi kalau setiap 3 hari sekali volley itu benar-benar udah bisa kuat gitu. Nah, fisiknya kuat, napasnya kuat gitu. Dan tesnya pun juga lari. Lari itu kan hanya berhubungan dengan fisik. Beda kalau ada sit up, ada pull up, ada push up dan lain sebagainya. Karena ini tesnya sementara untuk yang tahun sampai sekarang itu masih lari doang gitu. Siapa tahu ada kebijakan yang lain juga kurang tahu. Tapi untuk yang sekarang berdasarkan info di website tadi itu hanya lari saja. Dipersiapkan fisik dengan latihan rutin ringan setiap hari.
atau 2 hari 3 hari sekali gitu. Ya. Mungkin itu. Baik, mungkin kalau teman-teman masih bingung ya 2,4 kilometer itu kira-kira bagaimana sih? Nah, kalau teman-teman biasa kan kalau di daerah ini kan kalau di kota gampang ya. Kalau di kota-kota kan kita ada Ya, fasilitas nih. Mungkin kalau yang di daerah nih, yang di kampungnya nggak ada fasilitas untuk jogging, teman-teman bisa manfaatin nih apa namanya lapangan lapangan. Betul. di balai desa kan banyak tuh. Setiap desa kan punya lapangan ya. Itu ukur aja kira-kira lapangan bola itu kira-kira satu kelilingnya itu berapa kilo tuh. Jadi kalau kita hitung lapangan bola itu kan standarnya panjangnya sekitar 80 meter, lebarnya sekitar 50 meter ya. Jadi 80 plus 5 130 ya katakan 160 ya. 130 kali 2 jadi 260 meter ya udah kira-kira 2,4 kilometer itu ya kira-kira 8-9 putaran lapangan bola lah. Ya itu kasarannya ya. Jadi teman-teman bisa perkirakan tuh. Jadi eh, latihannya kecil-kecil itu aja. Ya, itu mungkin buat kalau teman-teman yang di daerah kesusahan mencari fasilitas olahraga ya. Jadi jogging di lapangan bola itu kan banyak tuh di kampung-kampung kan ada tuh. Nah, lanjut pertanyaannya berikutnya nih Kak Richard, apakah masih ada waktu untuk pertanyaan yang Silakan, lain? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, baik. Ini ya, Hmm. eh ini masih berkaitan ini. Apakah boleh mendaftar SNBP sebelum mendaftar STMKG? Jadi sekolah SNBP itu kalau sekarang tuh, kalau dulu zaman kita SNMPTN. Oke, kalau setahu saya mereka tidak berhubungan langsung. Kayak beberapa teman-teman saya juga keterima di kampus apa, tapi dia milihnya di kampus kedinasan. Yang nggak boleh itu tadi, memilih lebih dari satu kedinasan. Ini sepengetahuan saya ya. Saya nggak tahu kalau aturannya sekarang. Kan Hmm. portalnya sendiri-sendiri. Kalau untuk yang kedinasan itu portal BKN. Jadi kita milih satu. Kalau milih STAN ya STAN doang, STEM kaki, STEM kaki doang, dan lain sebagainya. Tapi kalau kampus yang PTN kan bisa di beda sistem gitu. Tahu saya seperti itu. Hmm. Jadi sekedar tambahan teman-teman, insya Allah nggak masalah sih. Hmm. Jadi karena banyak kok teman-teman Ya. kita itu, termasuk di kampus saya dulu di UGM itu banyak yang keterima pada akhirnya setelah keterima kampus kedinasan pada mengundurkan diri banyak. Itu banyak yang keterima di STAN. Termasuk yang masuk itu ada angkatan 3 tahun di bawah saya, angkatan dia 2016. Ya ini karena kita dari sekolah yang sama ya, jadi junior kita mungkin Mas Richard tahu Abraham ya. Abraham Oh Arif. iya, tahu tuh. Dia lagi di Jepang sekarang. Oh di Dia lagi Jepang di ya. Jepang kan? Ya, Ya, jadi PS2. beliau itu dulu geologi UGM, jadi Jepang atau Taiwan gitu. kerjanya 1 semester dilepas. Enggak, belum 1 semester sih, masih di pertengahan semester keterima, akhirnya dilepas. Waktu itu kebetulan satu kosan juga ya. Sebelum ini tiba-tiba Oh, Mas, lo pamit ya, pakai bahasa Jawa halus ya. Mas, waduh. mau pamit. Iya, dia memang itu. Mas, saya mau pamit lu pamit kemana? Keterima STM Bagi. Wah, alhamdulillah. Enggak, jadi Iya, iya. terus ininya UKT-nya gimana wes diikhlasin Mas ya wes lah. Jadi rezeki udah yang penting Iya, sekolah iya. gratis setelah itu ya, gratis kerja nggak bingung lagi. Kita Mm-mm. yang Nah, geologi pusing pada nyari kerja susah. Oke, iya. tambahan lagi Oh iya, pertanyaan. tambahan untuk sebentar Ya, Mas, aku mau cerita dulu, lupa ya, nambahan tadi. monggo, monggo. Ya ke Mas Abraham tuh juga kenal aku. Dia penempatan di pusat sama kayak saya di bagian geofisika. Kalau nggak salah di Jepang atau di Taiwan sekarang di Hmm. S2. Nah untuk penempatan ini saya tadi lupa sharing. Jadi di STMKG itu tergantung kebijakan lagi. Kan kita siap penempatan di mana saja. Nah, itu ketika wawancara itu udah jawab siap aja, siap di mana saja. Nah tapi ketika nanti kuliah teman-teman harus lakukan yang terbaik dari teman-teman yang bisa. Jadi lakukan yang terbaik untuk belajar, lakukan yang terbaik untuk menimba ilmu, membuat istilahnya hal baik lah yang di kampus untuk mendapatkan ranking, mendapatkan prestasi, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada istilahnya kalau sekarang itu ring. Jadi kalau yang ranking-ranking atas itu ditaruh penempatannya itu kecil lah kemungkinan. Itu pasti kemungkinan besar di kota-kota besar untuk penempatan yang ranking-ranking atas itu. Nah kalau kebijakan pimpinan yang sebelumnya, yang zaman saya, zaman atas saya, sama bawah saya setahun, itu kita bisa milih. Kalau itu zaman kami. Tapi kalau sekarang saya tanya ke adik-adik, itu pakainya ring. Jadi intinya
kalau teman-teman masuk ke STMKG, lakukan yang terbaik untuk bisa membuat prestasi yang membanggakan atau prestasi yang maksimal gitu. Jadi untuk penempatan insya Allah nanti bisa sesuai dengan harapan kalau prestasinya sesuai gitu. Gitu. Itu yang penting sih ketika nanti masuk STMKG. Nah, Gitu. ini satu ilmu ya bagi teman-teman. Ya, jadi ini Ya. sedikit saya tambahkan dikit, Mas. Jadi ini kan di STMKG dan sekolah kedinasan lain ini kan biasanya sudah ikatan dinas ya, sudah ikatan dinas dan sudah pasti PNS. Nah, PNS itu kan profesi idaman para mertua ya. Jadi para ini kan sekarang berlomba-lomba pengen jadi PNS. Nah, kadang teman-teman kita yang mungkin senior-senior kita yang udah jadi PNS itu kan terlena nih, udah PNS mau kejar apa lagi pada akhirnya ya wes sekolah santai, ini santai lah kalau kayak gitu jangan teman-teman. Jadi maksimalkan. Karena apa? Jadi kalau teman-teman maksimalkan, ya ini yang saya lihat ya dari Kak Richard ini kenapa dia ditempatkan di pusat ini? Ya mungkin karena itu tadi beliau aktif nulis, aktif di mana-mana. Jadi pada akhirnya kan pimpinan pasti kan pengen ada regenerasi teman-teman ya. Jadi pimpinan itu nggak akan selamanya ada di tempat itu. Jadi pimpinan yang baik itu pasti dia pengen ada regenerasi dan pasti senang anak buahnya ini maju. Mungkin apa? Makanya beliau akan selalu mencari talent-talent terbaik untuk mengisi pos-pos di yang akan beliau tinggalkan nantinya. Ya kan? Nanti pimpinan juga akan naik promosi kan. Jadi nanti akan naik jadi eselon 3, 2, 1 bahkan mungkin jadi dirjen sampai mungkin jadi menteri kan siapa yang tahu ya. Nah, ini yang kebetulan ya, ini saya sedikit nambahkan, nggak apa-apa ya Mas Icat ya, nambahkan juga nih. Nggak apa-apa. Kan Betul, betul. sekarang BMKG ini dipimpin oleh seorang yang visioner. Jadi Profesor Dwi Korita Karnawati. Jadi beliau sebenarnya basic beliau bukan eh, meteorologi, bukan geofisika, tapi orang geologi. Karena beliau dulu kepala Departemen Geologi UGM. Dan saya tahu persis karena saya juga mahasiswa beliau. Jadi waktu itu Bu Dwi Korita ini mempush mahasiswa sebanyak-banyaknya untuk mengencourage mahasiswa sebanyak-banyaknya untuk bisa maju ke depan. Dan beliau paling senang dengan mahasiswa-mahasiswa yang ambis, katakan ambis ya. Jadi nanti kalau teman-teman kuliah dikatain ambis tuh nggak usah minder. Aduh, saya kurang gaul nih, nggak usah. Ngambis aja nggak apa-apa. Karena Profesor Dwi Korita, Bu Dwi Korita ini adalah orang yang sangat concern. Jadi beliau adalah pelopor pertama ya, profesor geologi perempuan pertama tuh di UGM, rektor perempuan pertama di UGM, dan beliau pada akhirnya jadi kepala BMKG perempuan pertama ya Mas Richard ya. Nah, Enggak, sebelumnya udah ada perempuan. ada perempuan ya, ya. Tapi intinya yang saya lihat dari beliau ini adalah Ya, beliau betul. sangat senang dengan eh, anak buah beliau, mahasiswa beliau atau bawahan-bawahan beliau itu maju pendidikannya dan juga em, istilahnya apa? Karena beliau orangnya tipikal orang yang seorang yang keibuan saya lihat, keibuan. Kemudian selain itu beliau juga seorang yang punya visi yang sangat jauh. Termasuk visi jauh beliau itu adalah ketika beliau dan tim geologi UGM ini membuat apa yang kita sebut sebagai early warning system longsor, yang itu waktu itu dikembangkan oleh UGM ya. Basicnya dari beliau menggandeng teman-teman dari teknik elektro dan teknik sipil. Yang waktu itu di geologi itu hampir kebanyakan orang-orang geologi itu nggak mikir jauh ke sana. Karena orang-orang geologi itu mikirnya, oh saya lulus kerja di migas, tambang, udah selesai. Nah, beliau yang merintis early warning system longsor, dikembangkan oleh tim UGM sendiri, dan sekarang sudah disebar ke seluruh Indonesia. Nah, ini salah satu privilege teman-teman akan dipimpin oleh sosok yang sevisioner beliau. Jadi manfaatkan teman-teman ya. Jadi manfaatkan. Wah, ini tadi ya ceritanya Mas Richard, salah satu adik kelas kita udah di Jepang nih. Mana ada sekarang? Beliau itu angkatan 2016. Mana ada anak angkatan 2016, 17 bisa kerja sekaligus ambil S2? Hampir nggak ada. Biasanya kalau teman-teman ini kerja, kalau di instansi lain ya, atau di perusahaan biasanya kalau mau lanjut S2 itu ya udah mundur. Jadi ambil S2-nya biasanya udah telat di umur-umur kepala tiga tuh. Biasanya kalau udah pengalaman udah tinggi, jabatan tinggi baru ambil S2 karena kalau jabatan tinggi kan dituntut untuk upgrade skill ya. Tapi tadi ya Mas Abraham tadi angkatan 2016 ya, 2016 saya masih ingat betul.
karena satu kosan dulu ya. Ya beliau lulus berarti kan 2020 ya, 2020 2021 lah, awal-awal COVID udah lanjut S2. Beliau dalam waktu kurang dari 5 tahun udah bisa lanjut ke S2 dan itu statusnya tetap pegawai, nggak mempengaruhi ke status Tetap. beliau. Kemudian apa dikasih apa diharuskan mundur nggak, tetap pegawai. Nah itulah enaknya di ASN itu, kita kuliah tuh gaji tetap dapat meskipun ya cuma gaji pokok umum. Tetap gaji tunjangan tetap jalan, Mas. Tahu-tahu jalan tunjangan juga jalan. Nah, kan Tetap. Tapi kalau luar negeri 50%. wow, 50% tunjangannya. tuh siapa yang nggak pengen ya? Ya betul kata Mas Faisal, kalau di era sekarang pimpinannya benar-benar mempush kita untuk sekolah, sekolah dan harus luar negeri, sekolah luar negeri semua difasilitasi gitu. Tinggal niat dan juga ambisius tadi. Kita harus ambisius kalau di itu. Dan biasanya ini Mas, saya Oke. tambahkan sharing dikit lagi Mas. Bu Dwi Ya Korita nggak apa-apa. itu istilahnya pendobrak lah. Beliau geologi itu biasanya orangnya kuper-kuper. Zaman saya kuliah masuk tuh kuper-kuper tuh. Nah, beliau tuh nge-push kita untuk intinya Cooper tuh apa? Asik sendiri di jurusannya karena kita udah sibuk. Jadi biasanya kan mindsetnya arah geologi itu lulus langsung 2 digit gajinya ya. Nah, beliaulah yang nge-push kita untuk jangan terlena, kita berada di salah satunya dengan memotivasi kita untuk jangan apa namanya, jangan terlena dengan posisi yang sekarang didapatkan. Dan itu beliau contohkan langsung. Waktu itu contoh teman-teman, beliau menjabat sebagai rektor. Waktu itu tahun 2016 beliau menjabat sebagai rektor, itu kan kesibukannya full teman-teman. Dan beliau masih menyempatkan diri ngajar kita teman-teman. Jadi ya saya sangat impress dengan beliau. Beliau masih mau turun ngajar langsung mahasiswa-mahasiswa. Siapa sih kita? Kita tuh ya remah-remah rengginang lah kalau orang Itang bilang tuh, nggak ada apa-apanya dibanding beliau. Beliau masih mau datang ke kelas, kemudian kita dibuatkan grup untuk komunikasi dengan beliau, dan di kelas itu beliau mungkin memang menyampaikan apa namanya materi teknis ya, tetapi ada sesuatu yang saya tangkap di luar teknis teman-teman. Ya ini beliau pengen membuktikan komitmen beliau bahwa kita itu harus pintar membagi waktu, kemudian harus jangan terlena pada satu posisi karena beliau posisinya udah tinggi sebagai rektor kan. Nah, tetapi beliau masih mau turun ke bawah supaya apa? Mungkin beliau saya nggak tahu yang beliau sebenarnya sejauh apa yang beliau eh, inginkan visinya karena terlalu sangat jauh ya visinya ya. Tapi yang saya tangkap dari beliau ini adalah bahwa beliau ini ingin mencontohkan ke kita mahasiswa, oh saya ini sudah tinggi posisinya, saya nggak lupa dengan tugas pokok saya mengajar. Kemudian dan di kelas beliau juga tidak tidak apa ya tidak putus-putusnya untuk mengencourage kita, ayo silakan tanya, ayo silakan karena dan itu yang saya sangat salut dengan apa yang beliau ini. Dan jadi teman-teman beruntung banget yang di BMKG sekarang ini dapat pimpinan seperti beliau karena nggak semua instansi itu mempunyai pemimpinan sevisioner beliau. Jadi mumpung sekarang beliau masih jabat, nggak tahu masih sampai tahun berapa. Nah, teman-teman manfaatin. Segera nanti kalau lulus segera daftar ya. Bisa kita prospek masih cat ya. Siap, monggo, silakan. Saya Lanjut. malah seneng kalau teman-teman nih masuk ya. Hmm. Lanjut nih, ada yang tanya geofisika. Oke, Ini mungkin kalau sepengetahuan Kak Richard ini bahas apa saja Kak? Ini ada beberapa yang tanya. oke, oke. Kalau geofisika ya, Dan bentar. mungkin di BMKG kerjaannya ngapain mungkin sama tambahannya. Ya, nah, kalau di geofisika itu seperti yang saya ceritakan tadi, dia fokus terkait dengan gempa bumi dan juga tsunami kalau untuk yang bencana. Terus ada juga bagian geofisika itu terkait dengan tanda waktu. Terus kemudian yang terkait dengan hilal yang melihat kapan apa namanya kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal dan lain sebagainya. Itu bagian teman-teman di kedeputian geofisika. Kurang lebih seperti itu. Saya kurang bisa cerita banyak karena bukan bagian saya. Kalau teman-teman tanya meteo, saya bisa banyak sekali cerita. Tapi secara umum, geofisika itu tadi ada beberapa bagian, gempa bumi, tsunami, mitigasi gempa bumi, tsunami, kemudian ada juga tanda waktu, terus kemudian hilal, dan juga magnet, itu juga ada di geofisika. Baik, nanti kalau mau tanya geofisika mungkin nanti kapan-kapan kita undang yang pemateri dari geofisika ya. Tapi saya nggak belum Nah, bisa janji teman-teman ya. itu.
Mas Abraham tuh geofisika tuh, tanya Ya Mas mungkin Abraham tuh. ya, ya, nanti kapan-kapan kita bisa kontak ya kalau teman-teman Ya, masih. Oke, mungkin saya ya, tambahkan dikit tentang geofisika secara umum ya, karena ini juga kita pelajari di geologi juga. Kalau geofisika itu ya, teman-teman, bedanya dengan geologi itu apa? Geofisika itu penerapan prinsip-prinsip fisika ke dalam bidang kajian mengenai bumi, teman-teman. Misalnya tadi ya tentang gempa, tentang tsunami. Tapi sebenarnya lebih luas lagi, itu juga bisa tentang prospek sumber daya kebumian ya, bisa minyak, batu bara, tambang, dan lain-lain itu juga dipelajari di geofisika. Cuman nanti kalau di BMKG mungkin spesifikasinya tidak diaplikasikan jauh ke sana ya, tapi mungkin lebih ke arah early warning system, peringatan bencana mungkin teman-teman ya. betul. Oke, kemudian ini ada tanya lagi nih, masih ada beberapa pertanyaan mungkin kita batasi ya nanti sampai ya 5 sampai 10 menit lagi ya teman-teman ya, karena ini sudah malam, Kak Richard juga harus mempersiapkan Iya, besok masuk kerja persiapan. ya. Iya. Oke, ini apakah ada penggolongan atau kategori untuk penentuan kuota lanjut antara laki-laki dan perempuan atau semuanya di mix saja nih? Oke. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada, itu bisa dilihat di website. Jadi ada semua. Saya lupa menampilkan. Nanti teman-teman bisa cek. Jadi ada kuota berapa laki-laki, berapa perempuan gitu. Itu sudah ada kuotanya masing-masing. Nah, itu juga tergantung kebutuhan lagi. Misalkan contoh, kalau penerimaan tahun ini berarti kan lulusnya 4 tahun ke depan. Nah, itu berarti pimpinan itu butuh pegawai laki-laki atau perempuan yang banyak. Nah, itu ada pertimbangan masing-masing. Tapi semua informasi tersebut ada di website. Silakan nanti dicek masing-masing. Oke, terima kasih ya. Terus ini tentang peluang masuk ini seorang memiliki tinggi badan yang hampir dekat persyaratan, tapi memiliki nilai SKB dan SKD yang bagus. Kira-kira peluang masuknya gimana? Wah, peluang masuk saya kurang punya domain menjawab tersebut karena yang tahu itu ya yang panitia penyeleksinya. Tapi kalau saya boleh sharing terkait dengan hal tersebut, kalau sekiranya memang apa namanya kurang sedikit atau itu dicoba aja lah gitu. Daripada nggak mencoba, mending dicoba aja. Kalau ternyata masuk ya sudah gitu. Alhamdulillah. Kalau enggak ya memang tidak sesuai karena kan memang ada persyaratannya kita. Tinggi minimum 160 untuk laki-laki, untuk yang perempuan 155 gitu. Jadi dicoba aja, ininya dicoba aja nanti tergantung dari panitianya apakah meloloskan atau tidak gitu. Tapi seharusnya kalau secara aturan dokumen itu kalau memang tidak sesuai biasanya tidak bisa sih biasanya. Tapi Tapi coba aja ya. Jadi jawabannya dicoba aja teman-teman ya. Jadi lebih baik mencoba gagal daripada tidak sekali. Karena kalau kita mencoba itu kan ada dua kemungkinan ya, ada sukses, ada gagal. ya Kalau tidak mencoba sudah pasti gagal, teman-teman. itu saran aja sih ya, saran aja. Tapi bebas aja terserah teman-teman. Ya, mungkin dicoba aja teman-teman. Jadi kalau model saya ini sarankan ke teman-teman coba aja dulu. Udah masalah sukses atau enggak urusan belakang. Jadi gini teman-teman, eh, ini sedikit tambahan lagi dari saya ya. Jadi lebih baik teman-teman mencoba tapi gagal daripada nggak mencoba. Kenapa? Karena kalau kita nggak mencoba, kita sudah pasti gagal, teman-teman. Tapi kalau kita mencoba, ada peluang berhasil kan, meskipun kecil. Tapi namanya peluang, ada kemungkinan untuk berhasil. Siapa tahu lagi-lagi ya, yang mereview dokumen teman-teman, ini kan manusia, teman-teman. Jadi yang mereview ini kan manusia, orang. Orang itu punya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Nah, ini apa? Kita punya hati, teman-teman. Terkadang ini saya pernah sharing dengan beberapa ini ya senior-senior yang di HR atau apa. Terkadang itu mungkin sekilas ketika melihat dokumen itu ya nggak lolos saja kan begitu. Tapi terkadang ketika penyeleksi ini melihat ada poin plus bagi teman-teman, ini bisa jadi beliau tertarik untuk memasukkan profil teman-teman di dalam kandidat yang diloloskan. Contoh tadi ya, ini terkait lagi dengan, kan ada tadi Kak Richard sampaikan ada sesuatu yang subjektif, terutama di wawancara tadi ya. Ada subjektif, mungkin fisik juga sama. Yang fisik kan yang menilai juga langsung ya, nggak mesin ya, bukan mesin ya, tapi manusia. Langsung. Terkadang ya di situ was, mungkin secara aturan itu nggak boleh, tetapi mungkin beliau melihat oh dia punya potensi lebih di sini ya udahlah aturan ini kan
eh, fisik ini kan istilahnya masih bisa ditolerir. Asalkan teman-teman SKB-nya lolos dulu, SKD-nya lolos gitu aja teman-teman. SKD-nya lolos, kemudian nanti fisik dan lain-lain itu kan selain teman-teman siapkan fisiknya, tentu banyak-banyakin doa teman-teman. Karena kita nggak tahu, Betul. siapa tahu waktu teman-teman wawancara terus tes fisik yang menyeleksi ini hatinya sedang moodnya lagi baik kan gitu tuh. Atau teman-teman memberikan impresi yang baik pada beliau, jadi beliau meloloskan. Bisa jadi seperti itu. Dan saya pernah ada satu sharing teman-teman. Ini sharing dari bapak saya ya, bapak saya cerita beliau itu punya kenalan panitia seleksi Taruna TNI. Nah, karena bapak saya ini tukang, jadi tukang bangunan dan beliau sering dapat klien dari dari orang-orang TNI itu. Dan sama udah akrab tuh sama TNI-nya di situ akrab. Beliau diceritain sama diberikan satu cerita oleh panitia ini bahwa beliau itu apa ya, ada salah seorang kandidat secara fisik bagus, secara ini bagus, semuanya bagus. Tetapi pada akhirnya tidak diloloskan. Kenapa? Karena ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh kandidat ini, yakni beliau berlaku curang. Jadi mengakali sistem, berlaku curang, sehingga ketika berlaku curang itu pasti didiskualifikasi dan akan di blacklist. Dan kandidat ini 3 kali tes, nggak pernah diloloskan. Nah, jadi moral story yang beliau sampaikan apa? Asalkan kita tidak memanipulasi persyaratan, tidak memanipulasi sistem, istilahnya masuk-masukin aja dulu, dicoba dulu. Asalkan itu istilahnya bukan kesalahan fatal, insya Allah masih ada peluang lah untuk lolos. Tetapi kalau teman-teman misalnya nanti ya, misalnya nanti gini, ya teman-teman tinggi badannya kurang nih yang cowok 160 minimal. Teman-teman tingginya 159. Tapi di syarat teman-teman tulis tinggi badannya 165, wah itu fatal. Karena ketika dicek ternyata nggak lolos, udah selesai itu. Tapi kalau teman-teman cantumin lah 159, ya udah tulisin 159. Atau kalau misalnya mau ditambah dikurangkan, ya jangan banyak-banyak, misalnya 160 lah. Taruh di angka maksimal. Karena kan terkadang pengukuran ini kan subjek, kadang ada bias pengukuran ya. Kalau kita belajar alat, Betul. nah ini kan domainnya Kak Richard nih, alat. Kesalahan paralaks. Ya. Parallax atau alat pengukuran Ya. panjang itu kan kadang ada Hmm. Betul. istilahnya perlu dikalibrasi tuh. Nah, kan gitu ya. Hmm. Siapa tahu pas teman-teman waktu tes alatnya 159 kalibrasinya kurang bagus nih jadi 160. Siapa tahu ya. Tapi intinya teman-teman tidak bohong. Kalaupun misalnya mau ditambah ya jangan lebih dari 1 senti ya. Teman-teman tambahin sampai 3 senti, 5 senti itu kelihatan banget. Karena kalau 1 2 senti masih bisa diakali sebenarnya mengukur tinggi badan. Bisa teman-teman agak agak tuh berdiri tegap, agak tarik nafas, dinaikin dikit kan tinggi 1 2 senti. Iya, iya. Asalkan nggak bohong yang keterlaluan ya, misalnya 159 ditulisnya 165 itu kan kelihatan banget nggak realistis. Kalaupun mau teman-teman mau jinjit-jinjit dikit ya nggak akan nyampe segitu ya. Tapi kalau misalnya 160 oke lah, ambil nafas dikit agak ditegapin ini dikit, nah itu ya mungkin masih bisa ini ya nambah dikit. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Kak. Ini dari Faris. Ya. Ini nanti setelah ini kita close ya. Ini kebetulan pertanyaan terakhir. Jika lolos STMKG, apakah bisa ikut kedinasan yang lain? Monggo, Pak Ica. Oke, baik. Seperti yang saya ceritakan tadi di awal bahwa sistem kedinasan itu satu portal. Jadi kalau memang tahun ini milih STMKG, kalau tidak lolos ya sudah selesai gitu. Jadi kalau bisa nyoba di tahun depan milih mana kampusnya gitu. Jadi memang semua terintegrasi, hanya bisa milih satu saja gitu. Jadi kalau memang milih STMKG ya fokus di STMKG gitu untuk periode ini. Seperti itu. Mungkin bukan bisa menjawab. Baik, oke, semuanya sudah terjawab ya teman-teman ya. Mungkin ada yang pertanyaannya belum terjawab teman-teman. Atau mungkin masih ada ya kasih kesempatan 5 menit lah sampai 21.30 ya. 30 ya. Mentok udah nggak bisa nambah lagi teman-teman ya. Ya, saya harus segera itu persiapan. Tanya Kak, periksa kesehatan apakah seketat TNI Polri?
Saya nggak tahu TNI Polri seperti apa kesehatannya, tapi kalau kesehatan STMKG di zaman saya dulu, intinya kita medical check up seluruh badan kita. Jadi medical check up jantung kita sehat atau tidak, mata kita, gigi kita, terus tekanan darah dan lain sebagainya. Itu sudah ada form-formnya gitu. Dan semuanya dicek seluruh tubuh full. Itu habisnya sekitar berapa ratus gitu atau 1 juta berapa gitu. Jadi benar full cek fisik keseluruhan, tidak hanya cek fisik yang tekanan darah saja, tapi keseluruhan sampai jantung, terus kemudian harus ronsen juga, terus harus apa namanya dilihat semua badan lah intinya gitu. Saya kurang tahu kalau yang TNI Polri itu ketatnya seperti apa, saya kurang tahu. Tapi yang untuk STMKG seperti itu. Berarti tesnya di rumah sakit ya, Kak? Betul, sudah ada rumah sakit yang istilahnya ditunjuk yang bisa diakui untuk tes kesehatan tersebut. Itu sudah tahu rumah sakitnya. Kita tinggal bawa form yang dikasih oleh STMKG gitu. Biasanya rumah sakit pemerintah ya, Bayangkara atau Betul. Hmm. Ya, kalau saya dulu di Kediri di Gambiran dulu. Aduh, Gambiran, RSUD Gambiran. Ya, RSUD ya. Jadi ya mirip kayak tes kerja teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti kerja, siapa tahu ya ada yang sudah lulus kuliah kan nggak semuanya masuk BMKG ya. Ada yang kuliah dimanapun kerja biasanya ada ini apa namanya ada medical check up sebelum masuk kerja. Jadi intinya medical check up itu intinya gini teman-teman. Medical check up itu ingin memastikan teman-teman ini tidak penyakitan. Istilahnya kan gitu ya. Iya, betul. Kan intinya tidak penyakitan, tidak punya penyakit yang serius yang bisa mengganggu performa pekerjaan teman-teman. Jadi intinya di situ. Makanya ini penting buat teman-teman ya. Karena ini zaman sudah sangat luar biasa. Saya lihat ini pola hidup anak zaman sekarang itu sudah kacau balau. Jadi mungkin advice dari Kak Richard nanti boleh disampaikan ya. Kalau saya pengen menyoroti perihal makanan sih teman-teman. Biasanya tuh anak-anak zaman sekarang itu makanannya sering berantakan. Terutama yang di ini ya, yang kos atau asrama itu sering berantakan. Makannya ya harusnya gizi seimbang ya, karbohidrat, protein dan lain-lain itu seimbang. Yang malah makannya mie instan terus itu kan nggak bagus ya. Atau seblak itu kan nggak bagus juga tuh. Jadi hindari makanan-makanan yang istilahnya aneh-aneh lah. Karena kalau kebanyakan penyakit itu munculnya dari makanan sih. Kalau fisik ya tadi pasti Kak Richard sudah sampaikan ya mungkin nanti boleh sampaikan juga fisik selain itu ya. Tapi yang paling penting yang saya soroti sekarang itu makanan karena saya kemarin tahun lalu ini sempat ini saya sedikit prihatin juga ya sangat prihatin bahkan sempat waktu kontrol ke dokter bawa anak saya ke RSUD di Kediri ya. Di samping saya itu ada apa namanya ada di samping poli anak itu ada poli urologi. Jadi memeriksa tentang sarung ular kencing ya. Dan itu ada anak mungkin lu baru usia-usia 18-20-an itu sudah kena gagal ginjal, teman-teman. Gagal ginjal, bayangin. Ngeri sekali gagal ginjal itu nggak ada penyebab lain selain faktor gaya hidup. Minumnya biasanya nggak teratur, minum yang gula tinggi, kemudian yang rasa-rasa pemanis itu kalau bisa dihindari teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen lolos medical check up selain fisik ya makanan juga harus dijaga. Oke, Kak Richard ada tips lain kalau untuk menjaga fisik Kak Richard. Oke, mungkin sama sih seperti yang disampaikan Mas Faisal Amin tadi. Sama perbanyak makanan real food lah istilahnya. Jadi makanan Oh, yang buah, sayur gitu. Itu lebih diperbanyak dibandingkan minum-minuman yang kemasan, yang manis-manis gitu. Lebih banyak real foodnya aja kalau untuk makanan. Oke, itu aja mungkin. ini bahasanya udah bahasa bapak-bapak ya, real food nih. Siap. Ya, Udah memang kelihatan sudah berumur. udah kelihatan Siap. berumur. Siap, siap. Jadi, jadi itu teman-teman jangan makan sembarangan ya. Ini lomba juga penting teman-teman ya, yang mau ikut OSN juga sama nih. Jadi jangan makan sembarangan, mending makan yang bergizi, terus teratur. Jadi teman-teman yang kos atau asrama ini penyakit, ini penyakit. Ini dulu yang saya salah juga teman-teman ya. Ini saya biasanya dulu waktu ngekos itu ngirit-ngirit perihal makan. Itu nggak bisa jangan diirit-irit teman-teman. Ya dianggarkan, tapi intinya jangan sampai diirit sih diirit, tapi jangan sampai melewatkan sarapan sama apa namanya makan minimal sarapan, makan siang, makan malam. Meskipun nggak kenyang-kenyang banget ya, daripada teman-teman
Biasanya anak-anak kosan itu kan kita pagi nggak sarapan, siang nggak sarapan, makannya dirapel di malam. Wah itu fatal kalau udah kayak gitu. Nah, itu kalau fatal itu kalau udah kena penyakit asam lambung. Termasuk saya salah satu survivornya ya asam lambung udah kena tuh karena ya itu makannya terlalu hemat. Jadi sarapan skip, makan siang kadang iya kadang tidak. Nah, makan malam langsung makan berat dan itu biasanya nasi goreng pedes pula udah hajar habis-habisan tuh lambung udah selesai tuh. Nah, untungnya masih selamat. Nah, beberapa case teman-teman saya ini semoga teman-teman tidak mengalami ya. Ternyata teman saya ini ada yang sampai bablas teman-teman. Sampai bablas kita ya almarhum ya itu sudah dapat gelar almarhum. Ya karena itu tadi mungkin gaya hidupnya tidak beraturan dan kebanyakan penyakitnya salah satunya itu asam lambung terus juga yang sekarang lagi banyak muncul itu penyakit ginjal. Makanya teman-teman makan real food itu apa sih? Real food itu yang dimakan sama orang-orang di rumah, dah itu aja. Orang-orang di rumah atau bapak ibunya ya, yang istilahnya makanan masakan sendiri itu lebihnya aman. Ini terakhir Kak, ini ada pertanyaan ya, jurusan IPS nih tidak mendapatkan mata pelajaran sains. Ini berarti saya mau izin saya yang jawab ya Kak Richard. Iya, Karena betul. kita Mas Faisal sama-sama. yang jawab yang bisa itu. Tips biar saya siapkan sejak sekarang untuk masuk STMKG. Nah, kalau tips dari saya, ini kalau ini domainnya benar-benar yang saya alami ya, ya belajar dari sekarang. Belajar dari sekarang, ikut bimbel tambahan kalau teman-teman kesulitan ya, ikut bimbel tambahan. Jadi teman-teman bisa ambil bimbel malam ya, kelas malam itu kan mungkin teman-teman ada yang ngambil kelas IPS ya. Kalau misalnya ada budget lebih, ambil kelas IPA nggak masalah. Kak, saya nggak punya dana yang cukup untuk ambil bimbel. Belajar dengan membaca materi-materi buku-buku IPA. Nah, itu yang saya lakukan waktu saya mengikuti SBMPTN ya. Waktu itu saya dari kelas IPS, otomatis mau nggak mau saya harus belajar IPA. Mau nggak mau ya saya ambil aja program bareng dengan teman-teman eh, kelas IPA. Waktu itu saya ngambil bimbel di salah satu bimbel besar ya, namanya Nurul Fikri. Mungkin teman-teman yang kota-kota di Jakarta, Bandung familiar dengan itu ya. Nah itu ada satu program, waktu itu saya pengen ikut kelas yang besar, tapi saya nggak punya dana berlimpah ya, dana saya pas-pasan. Akhirnya saya ambil kelas intensif yang bayarnya cuma 1 juta, tapi programnya cuma 1,5 bulan. Nah 1,5 bulan. Nah sementara kalau kelas yang full setahun itu kan biayanya bisa mencapai 5 juta lebih. Terus saya nggak punya duit untuk menyiapkan ke situ. Jadi akhirnya yang saya lakukan apa? Ya saya pelajarin materinya sebelum ikut kelas intensif. Jadi saya pelajarin materinya, jadi kurang lebih saya waktu itu ikut tes 2013 bulan Juni. Dari bulan Januari itu saya sudah nyicil belajar. Saya nyicil belajar materi fisika, kimia, biologi. Itu saya beli buku-buku yang saya lakukan, saya tidak beli soal latihan, saya beli juga sih, tapi nggak langsung saya baca. Tapi yang saya ambil adalah buku yang membaca, ada konsep. Jadi buku-buku itu ada beberapa buku bagus yang teman-teman ya. Saya nggak tahu, kayaknya ini udah nggak terbit. Kayaknya udah nggak terbit. Itu zaman saya dulu terkenal ada namanya buku 1.000 pena. Ya, mungkin Kak Richard hafal tuh bukunya. Iya. Yang nulisnya terkenal namanya Pak Iya. Yanginan. Itu teman-teman saya appreciate itu bahasanya enak sekali. Saya kelas IPS saja bisa ngikutin karena beliau tidak hanya langsung kayak buku BKS ya, soal jawab soal jawab, tapi beliau jelaskan konsepnya. Nah, itu teman-teman bisa cari. Penerbitnya kalau nggak salah Erlangga. Teman-teman bisa cari buku 1.000 pena itu bisa di Shopee, bisa di Tokped, atau mungkin bisa di Togamas atau di lain-lain. Coba aja cari. Intinya teman-teman pahami dulu konsepnya. Jadi konsep, kalau teman-teman paham, nanti kemudian intensif, itu baru ambil program. Nah, itu yang dulu saya lakukan. Saya ambil intensif kurang lebih 1,5 bulan. Ya memang startnya jauh, kita ketinggalan, tapi kita nggak blank-blank amat lah ketika itu. Dan alhamdulillah waktu tes bisa ngerjakan meskipun cuma 1 2 soal. Jadi fisika, kimia, biologi kalau di SBMPTN itu kan ada namanya nilai mati teman-teman. Nilai mati itu kalau nilainya nol. Nol artinya apa? Kita jawabannya tidak menjawab sama sekali itu nilai mati. Atau kalau benar itu kan poinnya 4. Kalau salah -1. Jadi kita misalnya benar 1, jawabnya salah 4.
itu nilai mati, udah pasti nggak lolos. Nah waktu itu saya realistis saja, saya nggak bisa di nggak jago di matematika IPA. Matematika dasarnya saya bisa lah jawab ya. Matematika IPA-nya persamaan apa namanya persamaan diferensial ya. Saya nggak bisa namanya persamaan trigonometri. Itu udah saya nggak bakal sentuh itu. Tapi setidaknya konsep dasar logaritma dan lain-lain itu dan beberapa itu bisa dikerjakan. Jadi waktu itu saya ngerjakan 3 soal, bener satu, dua salah. Tapi satu ini salah, udah pasti nilai nol saya nggak lolos ya SBMPTN. Tapi waktu itu saya kompensasi karena saya belajar kebumian. Di kebumian itu kan ada astronomi tuh. Ada astronomi itu kan fisika banget ya. Jadi setidaknya saya bisa ngerjakan setidaknya waktu itu soal fisikanya dari 15 soal tuh saya bisa kerjakan kurang lebih 9 soal. Meskipun nggak tahu yang benar berapa, yang salah berapa ya. Biologinya waktu itu karena kebumian itu banyak membaca dan konsepnya itu eh, memahami konsep. Jadi saya pelajari buku biologi yang konseptual sekali. Jadi waktu itu soal 15 saya jawab 13 salah dua. Jadi lumayan kan buat ngebus mengkompensasi nilai yang kosong di matematika itu. Kimia ya 5 aja cukup lah meskipun yang salah dua ya. Betul tiga tapi lumayan lah ada 3 soal. Jadi nggak harus semua. Kalau teman-teman memang nggak bisa mengejar semuanya, jangan dilepas semuanya. Itu. Oke, itu mungkin Kak Richard sebagai penutup ya ini saya rasa cukup. Mungkin Kak Richard ada 1 2 statement atau closing statement ya untuk bisa memotivasi adik-adik yang akan mendaftar atau calon taruna taruni yang akan meneruskan perjuangan Kak Richard di STMKG. Monggo Kak Richard. Siap. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizal Amin untuk waktunya. Jadi ini sedikit closing statement aja. Intinya kalau teman-teman memang pengen ke STMKG, yang harus dipersiapkan adalah persiapkan terkait dengan maksimal, juga minta doa restu kepada orang tua dan juga kepada sanak saudara, berbuat baik, lalu juga yang paling penting ketika teman-teman masuk, perasaan saya cuma satu, belajar yang giat, fokus saja untuk meraih cita-cita dalam pembelajaran. Karena apa? Karena nanti ketika teman-teman ditempatkan di BMKG, itu bisa melanjutkan karir seperti yang teman-teman inginkan. Jadi intinya sekolah fokus saja sekolah, nggak usah istilahnya kalau yang itu pacaran-pacaran itu nggak usah, fokus saja sekolah sekolah dan sampai lulus. Setelah lulus baru teman-teman bisa melakukan hal yang teman-teman inginkan. Mungkin itu saja sih. Dan selamat berjuang, dan saya juga mohon maaf kalau ada hal yang masih belum bisa dijawab dengan maksimal, dan juga semoga bermanfaat diskusi kita ini untuk teman-teman sekalian. Silakan kalau mau ada yang tanya bisa di Instagram, bisa DM ataupun di email saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Faisal. Baik, terima kasih Kak Richard atas materinya yang luar biasa, tanya jawab yang sangat luar biasa, dan juga teman-teman yang sudah antusias. Kami ucapkan terima kasih banyak. Nggak kerasa ya, ini hampir 2 jam teman-teman. Iya, Padahal awalnya betul kita sekali. mau desain ya cukup 1,5 jam ya, tapi ternyata bisa sampai hampir 2 jam. Bisa ucapkan terima kasih banyak teman-teman atas antusiasmenya. Ini moga-moga apa yang teman-teman impikan nanti masuk BMKG atau sekolah kedinasan lain bisa kesampaian. Perbanyak eh, intinya teman-teman di sini sebenarnya sudah selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain ya. Jadi manfaatkan momentum ini bagi teman-teman untuk mulai nyicil belajar ya. Jadi kalau kita selama ini yang masih suka sistem kebut semalam, tidak ada ceritanya teman-teman sistem kebut semalam. Jadi sama kayak Olimpiade ya. Jadi cicil sedikit-sedikit. Yang penting nanti ketika hari H teman-teman benar-benar sudah siap. Nah, dicicil sedikit demi sedikit, perbanyak doa, minta restu orang tua, sebagaimana tadi sudah disampaikan Kak Richard. Dan jangan lupa, eh, apa ya, intinya gini, eh, teman-teman sudah, sudah ada niat. Sudah ada niat itu ada salah satu modal yang sangat berharga, teman-teman. Kenapa? Karena sekarang teman-teman sudah hidup di era teknologi. Nggak ada ceritanya lagi teman-teman beralasan saya nggak punya duit untuk mempersiapkan.
Tidak ada alasan seperti itu. Karena sekarang sudah banyak sekali materi berseliweran di internet yang teman-teman bisa akses 24 jam sehari, 365 hari dalam setahun melalui smartphone yang teman-teman miliki. Jadi, teman-teman maksimalkan wahana yang sudah teman-teman miliki ini. Kalau ada pertanyaan bisa tanya ke Kak Richard, tadi sudah disampaikan kontaknya. Kalau mungkin teman-teman pengen ada materi-materi lain atau insight lain, mungkin boleh kontak ke kami ya untuk mungkin siapa tahu next sharing kita bisa isi dengan materi yang lain ya. Dan juga teman-teman intinya gini, jangan pernah takut untuk mencoba. Ini saya ulang kembali, jangan takut mencoba. Mungkin teman-teman, karena nggak semua teman-teman ini 100% bisa berhasil ya. Keinginan teman-teman itu nggak semua bisa tercapai 100%. Jadi teman-teman jangan minder kalau misalnya teman-teman di kelas belum dapat ranking atau di OSN belum lolos ke nasional, jangan minder. Kesempatan akan selalu ada kesempatan kedua, ketiga, keempat. Akan selalu ada kesempatan-kesempatan yang datang. Tinggal teman-teman ini adalah siap atau tidak ketika kesempatan itu datang. Jadi kalau ada teman-teman yang paling penting adalah persiapkan diri teman-teman ketika ada kesempatan datang. Disitulah teman-teman tinggal nyamber kesempatan itu, maka disitulah rezeki akan datang. Atau jatahnya teman-teman di situ. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa di sharing berikutnya. Semoga nanti next meeting kita bisa ketemu dengan Kak Richard ya. Terima kasih banyak Kak Richard sudah meluangkan waktu Siap, sangat siap. berharga ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Amin. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Sampai berjumpa di kemudian hari. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit ya.